Sudah mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisna Wijaya dari Divisi Syariah dari CGS International Sekuritas Indonesia, yang mana di sesi kali ini kelas pasti syariah yang biasa kita lakukan rutin tiap bulan ya, dan memang eh, kita akan terus rutin adakan edukasi syariah kepada sobat Ginvest ataupun calon-calon investor dimanapun berada. Jadi untuk di kali ini ya, di sesi kelas pasti syariah hari ini tanggal 4 Maret 2024, kita akan bahas apa namanya, seputar investasi syariah tentunya ya. Ya, seperti tema kita hari ini ya, siang ini adalah aman berinvestasi di khususnya di instrumen syariah di pasar modal. Dan juga seperti biasa saya di sini tidak sendiri ya, nanti ada narsum dari Bursa Efek Indonesia dari divisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Di sini ada Mas Dery. Assalamualaikum Mas Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Mas Dery? Baik, alhamdulillah. Gimana, Mas? Oke, alhamdulillah. Ya, ini Mas Dery ini sebagai narsum yang memang sudah familiar mungkin di Sobat Genpes, khususnya para existing investor kita, dan juga mungkin bagi rekan-rekan atau Sobat Genpes atau calon investor yang baru join. Ya, ini kegiatan kita memang sering kita rutin adakan tiap bulan, dan narsumnya nanti dengan tim divisi syariah, pasar modal syariah, Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini ada Mas Dery dari perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, yang mana memang beliau ini eh, ya sudah lama lah di industri apa namanya di Bursa Efek Indonesia. Nanti mungkin bisa cerita ya Mas Dery ya. Dan juga memang di sesi kali ini pra Ramadan nih. Jadi memang kita juga nanti Ramadan akan ada lagi edukasi seperti ini ya, khusus yang apa namanya berbicara mengenai pasar modal syariah, yang mana memang nanti kita akan coba bahas mengenai saham-saham syariah lah untuk spesifik nanti di bulan Ramadan. Nah, untuk sobat-sobat Genpes dimanapun berada, jadi di sini juga live ya di media sosial kita di Facebook. Ya, selamat datang juga Bapak Ibu yang baru join di kami dan juga yang join di Zoom. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bisa hadir dan join bersama kami di kelas pasti syariah. Dan mungkin informasi juga kepada Bapak Ibu atau sobat Genpes semuanya. Jadi bulan ini kita ada ya promosi lah Mas Dery ya. Jadi kita ada promo namanya Fortune Dragon. Itu memang nanti bisa dicek detailnya di medsosnya kita, di Instagram kita di @cgsi_id, yang mana program ini khusus bagi para investor syariah yang buka akun di bulan ini ada kesempatan dapat hadiah voucher investasi ya, yang mana nanti kita akan di situ nanti akan ada notifikasi ketika Bapak Ibu buka akun saham syariah di kami. Nanti ikuti aja petunjuk ini ya. Ya, semacam kayak pilihan lah, pilihan-pilihan hadiahnya mau seperti apa. Yang jelas nanti ada voucher dari CGS International Sekuritas Indonesia. Baik, mungkin Mas Dari tidak memperpanjang waktu juga. Ini kita mungkin silahkan waktunya untuk Mas Dari memaparkan materi atau sharing ke kami. Ya, khususnya mungkin ini banyak yang baru juga yang lihat di kami ini. Jadi silakan mungkin bisa sharing pengalaman ataupun informasi mengenai bagaimana sih investasi di pasar modal syariah, apa benar-benar aman gitu ya, karena ini judulnya aman investasi nih. Jadi Siap. ya mungkin ini juga untuk menjawab stigma negatif lah di masyarakat kita mengenai investasi syariah khususnya di pasar modal. Hmm. Mungkin silakan waktunya Mas Dery. Oke, siap. Saya coba share screen dulu materi saya. Semoga sudah terlihat ya. Udah ya? Sudah, Mas. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sutrisna dan tim CGS Internasional. Kita sebenarnya sudah lama sharing-sharing seperti ini dan kita juga masih melakukan kegiatan online maupun offline
kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan CGS Internasional juga sudah terjalin, dan dalam berbagai program kita juga sudah mengadakan beberapa event besar, terutama di waktu-waktu lalu, minggu-minggu yang lalu kita juga sempat mengadakan event bersama di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Dan rekan-rekan semua, kita kalau misalnya bahas soal investasi syariah dan berkaitan dengan pertanyaannya banyak sekali dari netizen mengenai keamanan gitu ya, keamanan di Bursa Efek Indonesia. Karena memang kalau misalnya saya mengukur, biasanya kalau dari media sosial saya mengukurnya dari DM. Pertanyaan dari DM itu terutama mengenai apa namanya, apakah setelah pemilu kondisi market akan aman dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya jadi investor itu aman atau tidak, selalu orang berpikir investasi itu aman, 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 aman segala macam gitu ya. Akan tetapi hasilnya apa? Hasilnya masih banyak orang yang kejeblos gitu ya ke investasi bodong gitu ya. Nah, rekan-rekan semua sebenarnya kita mau ngasih tahu bahwa soal investasi, terutama investasi di bidang keuangan, ada dua hal yang harus terpenuhi gitu. Yang pertama adalah aspek legalitas. Yang kedua aspek logis gitu ya. Kalau misalnya investasi yang ditawarkan skemanya sejak awal tidak logis ya jangan ikutan. Bahkan kalau misalnya sejak awal investasi yang ditawarkan kepada rekan-rekan semua gitu ya, itu tidak diawasi atau tidak dilindungi sama OJK gitu, itu lebih baik tinggalkan saja gitu ya. Jadi step mengenai kita soal aman ini di investasi sangat relatif, karena pada dasarnya kalau menurut teman-teman atau netizen sekalian bahwa investasi aman itu tidak ada risikonya, niscaya tidak akan ketemu. Kalau teman-teman merasa bahwa oh kalau investasi tanah pasti aman gitu ya. Ya kan sekarang contohnya selalu ada risiko gitu ya. Misalnya tanahnya tidak produktif, atau misalnya tanahnya kena kasus apa gitu, atau misalnya apa namanya, pengembangan di daerah situ berhenti atau dan lain sebagainya gitu kan. Kita pertimbangannya banyak banget gitu ya. Atau misalnya investasi emas tuh pasti aman gitu ya. Ya belum tentu. Kenapa? Karena kalau misalnya aman in terms bahwa dia tidak akan turun gitu, oh ternyata harga emas naik turun juga. Jadi kata aman dalam investasi gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Bukan bahwa investasi itu tidak ada risikonya. Tidak ada investasi yang tidak ada risikonya gitu ya. Makanya orang jadi berpikir bahwa apakah investasi saham apa namanya, aman ketika misalnya terpengaruh masalah pemilu dan lain sebagainya. Ini nggak masalah sama sekali kalau teman-teman bisa menilai bahwa oh iya, yang namanya pasar modal, yang namanya bursa efek gitu ya, namanya juga pasar. Ada permintaan dan penawaran, harganya kadang naik kadang turun. Tetapi kita bisa periksa saham yang kita punya gitu, bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut, keuangannya bagaimana, bisnisnya bagaimana, dan lain segala macam gitu ya. Kita juga akan berbicara di saat kesempatan kali ini tentang investor mechanism, dan semoga teman-teman yang baru dan pernah mengikuti kegiatan ini, karena saya yakin juga pasti sudah pernah ada menyimak gitu ya di konten-konten yang CGS Internasional punya gitu, baik dari Facebook Live atau misalnya dari YouTube dan lain segala macam. Tapi kita akan bahas sedikit-sedikit dari awal gitu ya, supaya teman-teman punya view yang bagus tentang bagaimana sih sebenarnya investasi yang membuat kita tenang. Karena kata aman ini dekatnya sama kata tenang gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa tenang berinvestasi? Nah, kita akan bahas gitu ya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Dery Yustria, dan rekan-rekan sebenarnya tidak perlu mencatat gitu, karena memang materinya pasti saya sampaikan ke rekan-rekan apa namanya, CGS gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, oh ternyata di sini gitu ya, di sini kita bakal berbicara soal uang gitu ya. Nah, kalau Anda berpikir bahwa orang yang sejahtera itu adalah orang yang punya uang banyak, bisa jadi betul. Tapi Anda akan sangat merasa apa namanya, terperanggah ketika ternyata orang kaya di dunia maupun di Indonesia gitu ya, tidak semua kekayaannya dalam bentuk uang gitu ya. Kalau teman-teman semua gitu ya, lihat 10 orang terkaya di Indonesia gitu ya. Ini tidak ada nama saya, dan nama Mas Sutrisna juga nggak akan ada gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada orang kaya yang apa namanya, yang merupakan pegawai gitu. Rata-rata orang terkaya di dunia ini bisa kaya karena dia punya benang merahnya adalah dia adalah pemilik perusahaan. Mereka kaya bukan berarti semua kekayaannya dalam bentuk uang gitu ya. Kebetulan alhamdulillahnya gitu ya, ini ada satu survei dari High Net Worth Individual Financial Asset gitu ya. Dia di breakdown gitu ya, si HNWI ini kalau misalnya orang terkaya di Indonesia sama global dibandingin kurang lebih sama gitu ya. Jadi
kalau uang mereka gitu ya, kalau dalam bentuk cash atau dalam bentuk deposito, tabungan dan lain sebagainya, pokoknya setara kas gitu ya, itu jumlahnya cuma seperempatnya, 27%, 25-27% saja. Seperempatnya dalam bentuk uang cash tadi. Tidak semua, ternyata tidak 100%, ternyata kekayaan mereka itu dalam bentuk uang, tidak gitu ya. Nah, 25%-nya lagi atau seperempatnya lagi ini dalam bentuk saham gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau tahu bahwa orang terkaya di Indonesia gitu atau di dunia gitu ya, oh ternyata gitu ya, struktur aset mereka bukan cuma cash, tapi ada cash, ada saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan, sertifikat kepemilikan kalau bahasa zaman dulu ya, sertifikat kepemilikan terhadap perusahaan. Maka teman-teman tidak heran bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang punya perusahaan. Pak Joko Susanto ini punya Alfamart gitu ya. Pak Michael Hartono dan Budi Hartono bersaudara gitu ya. Kita tahu juga perusahaannya banyak gitu ya. Pak Hairul Tanjung gitu ya. Ini banyak sekali teman-teman. Ada yang punya mall gitu ya. Ada Mukhtar Yadi gitu ya. Itu juga teman-teman kalau misalnya lihat, oh ini orang ada yang punya mall, ada yang punya rumah sakit ya, bisnisnya bermacam-macam. Nah, kita gitu ya, sekarang kita kalau kita misalnya jadi orang terkaya di dunia, mungkin saingannya udah berat gitu ya, tapi bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Tetapi kita bisa tahu bagaimana mempertahankan kesejahteraan seperti mereka gitu ya. Kesejahteraan mereka itu gitu ya, itu bagai perjalanan, teman-teman. Jadi asetnya terus bertumbuh, tapi dia konsisten gitu ya. Terus konsisten meningkat gitu ya. Walaupun memang ada satu waktu mungkin ketika krisis atau apa, mungkin kekayaan mereka berkurang. Tetapi kita lihat gitu ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini rata-rata orang udah pada senior gitu ya. Nah, bukan berarti nanti kita kayaknya pas udah tua, nggak tentu kayak gitu. Karena memang sejak muda pun gitu ya, mereka juga sudah kaya sebenarnya dan mereka bisa mempertahankan kesejahteraan atau kekayaannya. Nah, yang orang Indonesia rada-rada susah kadang-kadang gitu ya, dia punya warisan 1 miliar gitu ya, nggak sampai 1 bulan itu habis gitu ya, nggak sampai 1 bulan itu habis. Kenapa gitu ya? Karena tadi nggak tahu cara mengelola uangnya. Nah, mereka gitu ya, ternyata mereka ini bukan orang yang kaya secara mendadak, enggak gitu ya. Mereka tuh kaya berdasarkan proses gitu ya. Tidak bisa asal-asalan, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya gitu ya. Nah, perjalanan mereka ini dalam membangun sebuah usaha atau memiliki sebuah perusahaan. Nah, sekarang dimungkinkan bagi Anda untuk membeli sebuah perusahaan. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah Anda, nah gitu ya, bisa memperlakukan aset Anda seperti mereka. Oh, kalau misalnya kekayaan saya strukturnya dibagi gitu ya, seperempatnya dalam bentuk cash, seperempatnya dalam bentuk saham. 17%-nya ini boleh dalam bentuk namanya fixed income atau obligasi. Boleh tuh. Kalau misalnya oh, obligasi mah haram gitu ya, ya udah beli sukuk aja, sama aja gitu ya. Tetapi yang tadi sukuk ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kalau obligasi kan dapatnya kupon interest bunga gitu ya, nggak boleh riba. Nah ini ada nih produk fixed income tapi nggak ada ribanya gitu ya, namanya adalah sukuk. Nah kebetulan sekarang tuh lagi sukuk retail kalau nggak salah ya dipasarin. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kesempatan, ayo gitu ya, punya cash, tabungannya punya, kemudian sahamnya punya gitu ya, buka rekening di CGS Internasional silahkan gitu ya, minta gitu fasilitas yang syariah supaya hanya bisa beli saham syariah. Belinya sukuk bisa gitu ya, bisa beli di bank, bisa beli di institusi manapun yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini bisa juga. Nah, 15%-nya ini dalam bentuk properti gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya mendapatkan nasihat dari orang tua, investasi itu ini aja, properti gitu ya, tanah. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi teman-teman semua investasi pasti ada risikonya. Tapi Pak, kalau suku katanya risikonya Pak nggak ada sama sekali. Sebenarnya risikonya ada. Betul, sukuk itu dijamin oleh pemerintah, dikasih gitu ya imbal hasilnya secara terstruktur dan secara tertata gitu di tanggal 10 misalnya gitu ya, akan dibagikan setiap bulan imbal hasilnya. Tetapi teman-teman harus tahu, kalau misalnya sukuk di tahun ini ngasih misalnya 6,3% gitu ya, dan ternyata naudzubillahnya karena memang barang-barang pada naik, inflasinya naik lebih dari 6% gitu ya, jadi 7% sebutlah gitu ya inflasinya. Maka kita sebenarnya mengalami kerugian karena uang imbal hasil kita dari sukuk kalah oleh kenaikan harga atau inflasi. Itu juga sebenarnya risiko bagi para investor. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya view cara pandang kita terhadap risiko itu jelas harus berbeda gitu ya. Nah, 15% boleh tuh dalam bentuk properti. Nah, sisanya baru dalam bentuk
Alternative investment, ini boleh komoditas. Boleh komoditasnya kayu, boleh komoditasnya emas, boleh komoditasnya perkebunan dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu, walaupun kita tidak sekaya mereka, alhamdulillahnya sekarang kita bisa mengakses Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan barang-barang ini. Gitu ya. Karena zaman dulu pasti restriksinya susah. Zaman dulu minimal beli saham itu 500 lembar. Gitu ya. Satu lotnya itu 500 lembar. Nah, sekarang gitu ya, teman-teman hanya membelinya satu lot itu 100 lembar. Jadi ini sangat big deal sekali untuk teman-teman semua, gitu ya. Nah, sayangnya memang tingkat literasi kita tuh masih sangat rendah. Mau kayak gimana pun, makanya kita sama CGS Internasional ini terus-terusan untuk melakukan edukasi karena kita tahu tingkat literasi kita tuh cuma 4%. 4% itu 4 dari 100. Artinya kalau di sini ada 100 orang, maka cuma 4 orang yang hafal, yang paham pasar modal, yang terliterasi soal pasar modal, gitu ya. Uniknya lagi, orang yang pakai produk pasar modal ada 5%. Artinya 4% terliterasi, teredukasi dengan baik, gitu ya. Sedangkan ada selisih nih sekitar 1% orang yang ternyata melakukan inklusi atau menggunakan produk dan jasa di pasar modal, tetapi dia tidak terliterasi tentang pasar modal. Walhasil apa? Ketika rugi, nyalah-nyalahin, gitu ya. Ketika rugi, marah-marah, gitu ya. Padahal kerugian itu terjadi akibat tidak melakukan analisa yang cukup, analisa yang proper, gitu ya. Kenapa kamu beli saham ini? Ya kata teman saya beli ini, gitu ya. Nah, jadi orang ngerasa bahwa wah ini investasi di pasar modal nggak aman. Padahal tergantung, gitu ya. Apakah kita bertransaksi dengan cara yang aman atau tidak? Gitu ya, ini bisa dibalikin lagi gitu ya. Jadi bahwa kalau misalnya tidak terliterasi, ayo tingkatkan literasinya supaya kita tidak asal-asalan membeli saham atau membeli perusahaan gitu ya. Maka teman-teman kita ajak jadi investor syariah tujuannya sebenarnya simple supaya teman-teman ini bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan gitu ya. Jadi ketika kita mau berinvestasi, pertama yang harus dihajar duluan adalah utang. Jadi saya mungkin ngajak investor syariah, rekan-rekan semua gitu ya. Ini investasi ini cara kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita di kemudian hari. Tujuan kita di kemudian hari nih, gitu ya. Kendaraannya adalah investasi. Misal kita mau ke Bandung, pakai apa sih? Oh, saya mau ke Bandung sama teman-teman pakai sepeda, silahkan. Gitu ya. Pasti jauh lebih lama, gitu ya. Wah, saya mau ke Bandung, mau touring pakai motor, silahkan, gitu ya. Pasti challenging banget gitu ya, melewati puncak gitu segala macam gitu ya. Wah, saya mau ke Bandung tapi saya butuh cepet banget, pakai kereta cepet 30 menit sampai, gitu ya. Jadi ini kendaraan terserah teman-teman, ah pokoknya dari kereta cepat saya ke rumah pokoknya mau naik Gojek gitu ya. Nah, ini teman-teman merasa bahwa kalau misalnya investasi itu gitu ya, persis kayak gitu pilihan dari kendaraan. Ini teman-teman kombinasikan pilihan kendaraan mana yang nyaman untuk teman-teman. Pak, saya nyamannya pakai travel aja, Pak, gitu ya. Karena dari travel ini dekat sama rumah saya, silahkan. Pak, saya pengen naik kereta api, lumayan, Pak. Saya bisa healing-healing, lihat hijau-hijau pemandangan, gitu ya. Silahkan, gitu ya. Tiap orang punya kenyamanan tersendiri dalam berinvestasi, gitu ya. Tetapi semua kesamaannya adalah ketika, gitu ya, Anda berinvestasi, uangnya bukan uang dingin, gitu ya. Bahkan uangnya dari pinjol. Ini keterlaluan, ini bahaya sekali teman-teman. Karena apa? Utang itu pemberat, gitu ya. Ibarat kata Anda misalnya ke Bandung naik sepeda, gitu ya. Bawaan Anda lebih berat dari Anda dan sepeda Anda. Ini pasti berat sekali, gitu. Dan itu adalah utang, gitu ya. Oh Pak, saya naik bus kok, tenang aja, gitu ya. Saya yakin nih investasi saya akan mengembalikan dana yang cepat, gitu ya. Tetapi ketika Anda datang ke WUS, terus Anda mau ke terminal, apa namanya, ke stasiunnya, tapi Anda barang bawaannya banyak banget, gitu ya. Pasti berat sekali untuk masuk ke peronnya juga susah, naik tangganya juga susah dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi saran saya adalah supaya Anda ringan dalam berinvestasi, tidak merasa tertekan dan tetap merasa nyaman, yaitu adalah dengan kita menggunakan investasi yang uangnya memang akan dipakai di kemudian hari. Dan ini jangan sampai ada yang punya sisi apa namanya emosional dengan kita. Misalnya uang buat nikah ditaruh di saham gitu ya. Ini pasti selalu ada masalah emosional gitu ya. Maka dari itu bagusnya investasi itu tujuannya kita harus jelas dulu. Tentukan tujuannya apa gitu ya. Tentukan tujuannya buat apa dulu. Boleh sih buat nikah nggak apa-apa gitu ya. Tetapi teman-teman harus tahu kalau mau nikahnya 3 tahun lagi gitu ya, jangan masuk ke perusahaan-perusahaan yang nggak benar
Jadi Anda harus tahu bahwa 3 tahun atau 5 tahun ke belakang perusahaan ini punya grafik yang bagus meningkat dan lain sebagainya, atau misalnya punya tren bisnis yang masih sesuai dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan segala macam, teman-teman silahkan pikirin. Tapi yang jelas teman-teman, gitu ya, soal keamanan itu kita tentukan dari awal. Kita tentukan dari awal. Jadi periksa tujuan keuangannya, susun berdasarkan prioritasnya, kemudian evaluasi kalau ada utang yang nggak sehat, utangnya nggak sehat tuh kayak gimana sih? Jadi utangnya sifatnya konsumtif. Kalau utang KPR gimana Pak? Ya udah mau kayak gimana lagi, kan beli rumah cash itu susah. Pakai KPR nggak apa-apa gitu ya. Pak, ini saya kan masih nyicil motor Pak. Nyicil motornya memang motor ini saya pakai buat kerja. Kalau motornya nggak ada, ini kerja saya harus pakai jauh banget gitu Pak, gitu ya. Nah ini juga silahkan aja, gitu ya. Evaluasi. Nah kondisi yang nggak sehat gimana? Oh Pak, ini ya bekas saya liburan, gitu ya. Saya ini banyak Pak, saya kartu kredit gitu ya. Ini banyak tagihannya gitu. Nah ini bahaya. Ini yang harus diperbaiki, gitu ya. Setelah selesai kondisi keuangan bagus, gitu ya, tingkatkan pemahaman terhadap keuangan, terhadap lembaga jasa keuangan yang kita harus tahu, gitu ya. Oh, Bursa Efek Indonesia tuh ini, oh perusahaan sekuritas tuh ini, oh Kepay itu ini, oh Kese itu ini. Dipahami terus, gitu ya. Karena sekarang tuh ilmu tuh banyak, gitu ya. Tinggal kita mau atau enggak, gitu ya. Nah, setelah kita tahu, gitu ya, kita bisa apa namanya, memeriksa, oh kondisi keuangan kita tuh belum sehat. Kenapa? Karena kita masih punya A, punya masalah B dan lain sebagainya. Kalau udah bisa, lebih bagus sisihkan dari awal. Kalau punya duit bulanan dari awal, oh kita potong langsung, gitu ya. Buat tabungan berapa persen, buat investasi berapa persen. Tidak ada hal yang pasti atau definitif baku gitu ya, harus segitu. Enggak, silakan. Tergantung kenyamanan aja. Pak, saya investasinya 5% aja ya Pak, saya nabung dulu aja 10% buat dana darurat. Silakan, gitu ya. Kemudian baru menyiapkan proteksi, gitu ya. Setelah itu bisa melakukan zakat, infak dan sedekah dan lain-lain, gitu ya. Jadi balik lagi, investasi itu kendaraannya. Anda mau kendaraan yang kayak gimana? Oh, saya pengen cepet Pak, pakai saham. Pak, saya pengen sedang-sedang saja. Oke, pakai reksadana. Reksadananya yang campuran atau yang saham ini masih berasa biasa aja. Pak, saya mau lambat asal selamat. Oh iya, beli produk fixed income, gitu ya. Karena setahun pasti dapat 6,3%, gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa lihat bahwa investasi itu mengkonversi uang cash kita menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang menghasilkan uang lagi. Itu investment, gitu ya. Nah, aset keuangan dan aset real kan, investasi itu merubah cash kita menjadi sebuah aset, gitu ya. Aset keuangan dan aset real itu beda, gitu ya. Nah, kalau misalnya aset real nggak usah saya ceritain bagaimana beli di toko emas, bagaimana apa namanya prosedur untuk membeli tanah dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi di aset keuangan ada beberapa produk utama yang harus teman-teman pahami. Pertama, ekuitas, ini saham. Yang kedua adalah obligasi, utang. Atau yang ketiga adalah sukuk, gitu ya. Ini adalah produk fixed income yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian ya teman-teman tinggal mix, boleh mix. Oh saya saham sama sukuk, boleh. Oh saya saham sama reksadana, silahkan. Pak saya saham punya, sukuk punya, reksadana punya, silahkan, gitu ya. Bagus, gitu ya. Nah Anda jadi tahu bahwa oh iya sebenarnya objektif kita dalam melakukan investasi adalah menambah aset. Jadi ketika kita mau belanja, ini kita nambah ke aset yang mana nih, gitu ya. Semua perusahaan juga sama, tujuannya adalah meningkatkan aset, gitu ya. Aset perusahaan itu kalau tambah besar berarti perusahaannya tambah maju. Nah, kita juga sama, gitu ya. Kalau aset kita semakin lama semakin banyak, ini semakin maju, gitu ya, semakin bagus. Baru Anda seimbangkan income dan spending, pendapatan dan pengeluarannya diseimbangkan. Itu aja. Nah, kondisinya sekarang alhamdulillahnya banyak investor tuh masih muda, gitu ya, sehingga kita bisa secara masif untuk kasih tahu gitu ya, investasi yang baik dan benar itu seperti apa, gitu ya. Ini ada sisi bagusnya gitu, bahwa ternyata investor kita banyaknya investor muda, dia bakal akan mature atau ngerasa bahwa investasi itu sepenting itu ketika dia udah punya uang. Ketika udah punya uang, pasti dia nambah jumlah investasinya. Karena dari muda dia udah terbiasa gitu ya, melihat, menilai satu apa namanya, satu emiten itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini 3 hal yang harus Anda punya dalam keuangan: investasi, nabung, dan asuransi. Tiga-tiganya punya apa namanya, kelebihan yang berbeda dan punya fungsi yang berbeda juga. Anda nggak bisa pilih salah satu, meninggalkan salah satu tuh nggak bisa, apalagi semuanya gitu ya. Meninggalkan salah satu ini pasti akan memberatkan. Oh Pak, saya nabung aja sama asuransi gitu ya. Nanti kalau misalnya nabung sama asuransi gitu ya, teman-teman pengen hajiin orang tua itu gimana? Gitu ya.
Sedangkan kenaikan biaya haji sekian. Oh Pak, saya pengen DP rumah. Itu DP rumah naiknya berapa persen? Gitu ya. Ini juga sama. Kalau misalnya cuma nabung, pasti nggak akan kekejar. Maka dari itu teman-teman harus lihat juga, oh asuransi. Asuransi itu penting. Kalau sakit pakai asuransi. Minimal BPJS lah bayar, gitu ya. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa kalau misalnya investasi sama menabung aja, nggak ada asuransi, ini berat. Bisa jadi pas sakit, investasi dan tabungannya keambil buat biaya sakit. Atau asuransi aja, nggak usah apa namanya, asuransi aja, nggak usah investasi, nggak usah nabung. Ini juga pasti lebih berat lagi, karena fungsinya beda. Tujuan investasi adalah cari untung, tujuan nabung adalah melancarkan transaksi. Gitu ya. Ini yang paling penting teman-teman tahu. Nah, sekarang Bursa Efek Indonesia itu nggak sendiri. Ada KEPEI, ada KESEI. Ini ID Clear itu KEPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Artinya apa? Teman-teman ketika membeli saham pasti dapat sahamnya. Ini dipastikan oleh undang-undang lewat lembaga yang namanya ini ID Clear atau KEPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sahamnya disimpan sekarang dalam bentuk scriptless karena nggak bentuk kertas lagi. Nah, namanya adalah KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, teman-teman alhamdulillah sekarang udah ada 911 perusahaan, bahkan lebih sebenarnya ya. Sekarang kan udah bulan apa namanya? Udah bulan Maret gitu ya. Saya rasa sudah cukup banyak gitu ya. Tapi yang jelas dari dibanding 2013 atau 10 tahun lalu gitu ya, jumlah saham itu udah naik 2 kali lipat gitu ya. Udah naik 2 kali lipatnya teman-teman semua. Dan ini teman-teman, kalau misalnya mau tanya aman di Bursa Efek Indonesia gimana, kita ada Investor Protection Mechanism. Salah satunya adalah kita ngasih apa namanya, pengumuman atas perusahaan-perusahaan yang punya notifikasi. Artinya teman-teman untuk memilih perusahaan jangan ketemu sama kode yang S. S ini bukan syariah, ini no sales. Jadi ada perusahaan S gitu ya, bla 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 S, ini no sales, nggak ada penjualan sama sekali. Kalau nggak ada penjualan sama sekali, keuntungan apa yang mau dibahas? Gitu ya. Ini S no sale. Ada adverse, ada moratorium, ada bankruptcy gitu ya. Ada negative equity dan lain sebagainya gitu ya. Hal yang jelek-jelek biasanya banyak dikasih notifikasi khusus. Makanya teman-teman harus hati-hati bahwa sebenarnya ini adalah bagian dari perlindungan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau ditanya aman, ya tergantung kitanya. Kadang-kadang orang Indonesia udah dikasih tahu, ini nih, dikasih kode no sales gitu ya. Tapi Pak harganya murah dan dia pergerakannya cepet kemarin gitu ya, 2 bulan lalu pergerakannya cepet banget gitu ya. Ya susah gitu ya, kalau misalnya udah bandel udah dikasih tahu bahwa ini perusahaan no sales gitu ya, dia hanya lihat harga aja nggak mau lihat kondisi perusahaannya kayak gimana, tetap dibeli. Ada yang kayak begitu. Jadi balik lagi teman-teman, kalau misalnya sudah ada gitu ya notifikasi khusus, itu adalah bagian dari upaya Bursa Efek Indonesia supaya teman-teman lebih realistis gitu ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa memutuskan gitu ya, apakah saya beli perusahaan ini atau tidak. Nah, belum lagi teman-teman bisa lihat apa namanya mengenai SIPF gitu. Jadi ini Indonesia Protection Fund juga apa namanya punya gitu ya, semacam LPS-nya gitu ya. Tetapi di sini sebenarnya teman-teman sudah ada mekanisme tersendiri gitu ya, bukan hanya protection fund-nya saja gitu ya. Tetapi teman-teman dilindungi juga dengan berbagai kebijakan yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kalau ditanya aman, betul aman, tetapi bukan berarti tidak ada risiko. Selalu ada risiko. Risiko itu inherit, itu melekat, nggak bisa dikemana-manain gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kondisi market kita, pasar modal syariah kita, alhamdulillah terus meningkat. Bahkan tahun kemarin itu nyampe 138.000 jumlahnya. Walaupun memang jumlah masyarakat Indonesia itu banyak gitu ya. Tapi setidaknya alhamdulillah jumlah investor yang pakai sistem online trading syariah di sekuritas itu ada 138.000. Udah banyak banget gitu ya. Nah, untuk market share lainnya juga sama, di atas 50%. Tapi kita lihat jumlah apa namanya investor di Bursa Efek Indonesia semakin lama semakin banyak. Pertumbuhannya memang naik turun gitu ya. Tetapi sebenarnya kita terus bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya. Kita selalu konsisten mencetak pertumbuhan. Kadang ada pertumbuhan yang tinggi, kadang ada yang rendah. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia itu kayak kita pengelola pasarnya, gitu ya. Nah, Bursa Efek Indonesia kayak PD Pasar Jaya. Ini pengelolanya, lapak ini ditaruh di sini, lapak buah taruh sini, lapak sayur di sebelah sana, gitu ya. Nah, kita adalah pembelinya, disebut dengan investor. Pemilik perusahaan, pembeli perusahaan itu disebut dengan investor. Nah,
Jadi teman-teman ada pedagangnya juga yang misalnya boleh kakak pakai ukuran ini kakak gitu ya, rekomendasi gitu ya, bantu bapak ibu datengin ke kasirnya gitu ya. Ini kita sebut dengan anggota bursa atau perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, barangnya disebut efek. Itulah kenapa disebut Bursa Efek Indonesia karena barangnya disebut efek. Efek ini ada surat berharga, ada saham, ada sukuk, ada reksadana, ini macam-macam. Gitu. Emiten ini yang menerbitkan efeknya. Misalnya saham Telkom diterbitin siapa? EPT Telkom. Saham Indofood diterbitin siapa? EPT Indofood. Gitu ya. Jadi itu sangat sederhana sekali teman-teman semua. Dan alhamdulillah kita selain di bawah OJK dan kita tahu bahwa OJK itu bagian dari KSSK. Gitu ya, yang mengelola atau menjaga gitu ya perekonomian kita gitu ya. Nah, dulu Bursa Efek Jakarta zaman dulu kayak begini. Dulu kan ada dua bursa, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Alhamdulillah saya nggak ngalamin di Bursa Efek Jakarta yang bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, karena sekarang waktu saya masuk bentuknya seperti ini. Gitu, banyak komputer, banyak orangnya juga gitu ya. Nah, sekarang nggak ada. Kenapa? Karena orang bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Bisa pakai internet. Gitu ya. Mulai beli dari pabrik eh, semen sampai klub sepak bola itu ada. Silahkan teman-teman mau cari yang seperti apa. Karena dulu jumlah bentuk saham tuh kayak gini, di kertas ditumpuk-tumpuk gitu ya. Ada namanya, nama perusahaannya, ada nilainya gitu ya. Tetapi teman-teman sekarang nggak pakai lagi gitu ya. Semua dibikin scriptless. Jadi kalau teman-teman nemu gitu ya, dan perusahaannya masih ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya, silahkan. Gitu ya. Kalau misalnya nemu kayak gini, perusahaannya ada di Bursa Efek Indonesia, silahkan masih bisa dibeli. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman investasi saham itu sederhana. Sebenarnya kita beli perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia yang ada, gitu ya. Karena tidak semua perusahaan tercatat, gitu ya. Semua perusahaan yang ada di bursa di Indonesia itu tercatat di Bursa Efek Indonesia, gitu. Tidak semua, gitu ya. Dan alhamdulillah memang sudah semakin banyak ya perusahaan yang bisa kita miliki. Bayangkan aja lebih dari 900 perusahaan dan 600-nya itu masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi boleh dibilang, oh syariah nggak ada pilihan. Syariah pilihannya banyak, gitu ya. Syariah pilihannya banyak, tidak hanya 30 saham syariah, tapi ini kita bisa lihat mana perusahaan yang kira-kira masuk ke dalam saham syariah. Tidak ada riba, tidak ada horor, tidak ada maisir, dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Dari barang yang kita biasa beli sehari-hari juga sahamnya sebenarnya bisa kita beli. Gitu ya. Kadang kita tidak tersadar bahwa ini terjadi, bahwa kita tidak hanya apa namanya menjadi konsumen, kita juga bisa jadi pemilik perusahaannya. Nah, yang paling pusing biasanya indeks. Indeks ini sebenarnya sederhana. Ini kita mengukur gitu ya, hanya ukuran apakah kondisi di Bursa Efek Indonesia itu sedang bagus atau tidak gitu ya. Jadi kalau ngelihat kondisinya warna hijau seperti ini gitu ya, berarti rata-rata harga saham sedang pada naik. Nah, naiknya berapa persen? Silahkan bandingkan dengan saham yang Bapak Ibu sudah punya gitu ya. Nah, kalau ini teks berjalan ya, ADRO, BBTN, PTPP, ICBP, ini teks berjalan gitu ya. Nah, harga di bawahnya adalah harga saham satu lembar. Nah, kita nggak boleh beli gitu ya, satu lembar. Hanya satu lembar itu 100, satu lot itu 100 lembar. Minimal pembelian adalah satu lot 100 lembar. Jadi kalau kita misalnya lihat ADRO 1820, nah ini kali 100 dulu. Berarti kita minimal butuh 182.000 untuk mendapatkan saham ini. Gitu ya, enak. Justru sebenarnya enaknya ketika Maret 2020 sih harga saham tuh pada turun. Jadi naik turunnya harga saham itu sunatullah, sudah memang ada saja. Gitu, tinggal kita bisa gitu memanfaatkan momentum. Oh, harganya lagi turun ya, karena ada COVID. Orang kayaknya nggak masuk akal deh jual perusahaan sebagus ini dengan harga sangat murah gitu ya. Lebih baik saya beli. Nah, itu bisa cepat bikin kaya. Gitu. Bukan berarti kita ngarepin ada krisis lagi, tapi kita bisa kaya ketika kita tahu cara memperlakukan uang itu seperti apa, gitu ya. Minimal belinya satu lot atau 100 lembar. Caranya gimana? Buka rekening. Di sini ada CGS Internasional, tanya saya mau buka rekening yang sesuai dengan prinsip syariah, itu silakan. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Setelah itu yang paling krusial, yang paling penting adalah order jual, order beli, gitu ya. Anda bisa nggak, gitu ya, untuk menjual belikan? Pasti bisa. Orang cuma pencet beli atau jual, gitu ya. Tetapi yang susah adalah apa yang dijual, apa yang dibeli, kapan dijualnya, kapan dibelinya. Ini adalah pertanyaan yang tidak akan ada akhir. Makanya titik pelajari kinerja efek ini sebenarnya simple. Kita cari perusahaan yang kita mau beli, gitu ya. Kita cari tahu juga kapan waktu yang tepat untuk beli, kapan waktu yang tepat untuk jual, gitu ya. Itu pelajaran yang harus kita ambil dari step yang kedua
setelah buka rekening di CGS gitu ya, pakai sistem online trading syariah, ini PR Anda, cari perusahaan yang Anda mau beli. Jadi pasar modal syariah adalah pasar modal yang kita kenal, sama kayak tadi pasar modal yang kita kenal, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ini aja. Jadi kalau beli saham, sahamnya saham syariah. Kalau transaksi, jangan melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Gitu ya, teman-teman, ini gampang banget gitu ya. Pak, zaman Nabi kan nggak ada apa namanya, nggak ada pasar modal. Oh iya betul, gitu ya, memang tidak ada gitu ya. Makanya kita membutuhkan fikih, penafsiran para ulama, gitu ya. Oh ternyata walaupun pasar modalnya nggak ada, tapi metode atau model jual belinya kurang lebih kita bisa tahu, ya. Jadi teman-teman, bahwa ketika di syariah memang zaman dulu zaman Nabi nggak ada, metode jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah itu kita bisa tahu. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Betul, Nabi Muhammadnya sudah tidak ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, oh model jual beli yang diperbolehkan tuh seperti ini. Model jual beli yang dilarang tuh seperti ini gitu ya. Nah, fatwa, ini fatwa tuh ingat ya, fatwa itu adalah jawaban dari para ulama. Kita juga nanya loh, secara resmi kita nanya sama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Nah, jawaban yang kita tanyakan itu jadilah fatwa. Nah, fatwa nomor 80 ini menegaskan bahwa kita boleh beli saham selama sahamnya saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Ini gampang banget, gitu ya. Nah, ini keuntungan saham, dividen, dan capital gain. Gitu ya, dividen itu bagi hasil, capital gain itu profit. Akadnya by al-musawamah. Gitu ya. Dan teman-teman udah bisa dipakai buat apa namanya? Buat nikah, gitu ya. Buat wisuda, dihibahkan juga bisa, diwakafkan bisa, diwariskan juga bisa. Sudah ada, sudah bisa dilakukan, gitu ya. Nah, untuk yang kita namakan sistem yang tadi secara otomatis sesuai syariah, kita namakan dengan syariah online trading system. Nah, ini rekan-rekan nanti akan mendapatkan penjelasannya dari Mas Sutrisna, gitu ya. Fitur-fiturnya juga sama, nanti dikasih tahu sama Mas Sutrisna, gitu. Dan kita boleh dibilang, alhamdulillah, gitu ya. Kalau misalnya saya mau pensiun, saya pengen uang pensiun saya itu minimal bisa inilah beli sukuk 1 miliar, gitu ya. Kalau misalnya nanti pas pensiun, anggaplah pensiunnya itu sekarang gitu ya. Kalau saya bisa beli pas pensiun gitu ya 1 miliar gitu, ya, maka saya dengan harga yang relatif sekarang dapat 4,7 juta, hidup berdua nggak ada cicilan gitu ya, anak-anak sudah mandiri semua, menurut saya sangat cukup. Menurut saya sangat cukup. Jadi teman-teman ketika produktif ya investasinya harus kencang juga gitu ya. Aset kita harus bekerja cukup banyak. Nah, tapi begitu kita tua gitu ya, apa namanya, badan kita juga udah rentak gitu ya, tenaga kita udah nggak ada, ini way out kita, kita punya suku gitu ya. Itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah 45 menit saya bersama dengan rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan bisa menangkap apa yang saya sampaikan dan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke Mas Trisna. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dery atas sharingnya. Baik, memang apa namanya, untuk kita berbicara mengenai instrumen syariah di pasar modal itu, kalau tadi pemaparan dari Mas Dery itu memang instrumennya tuh banyak gitu ya, nggak hanya satu gitu ya. Mungkin tadi juga Mas Dery sempat apa namanya, sempat di-mention juga ada beberapa instrumen investasi ya yang bisa jadikan alternatif bagi kita ya ataupun Bapak Ibu semuanya mau berinvestasi lah di pasar modal. Tadi juga ada saham syariah gitu ya disebut kalau Mas Dery itu ya, ada sukuk juga, ada reksadana syariah gitu ya. Nah, mungkin nanya Mas Dery ya, ini bagi rekan-rekan ataupun sobat GNPS ataupun Bapak Ibu yang join di Zoom, silakan jika ada pertanyaan bisa ajukan pertanyaan di kolom Q&A dan juga mungkin yang live di Facebook yang bertanya silakan di chat aja di kolom komen. Ya, jadi Mas Dery ini memang kita kebanyakan investornya baru ataupun mungkin juga di sini ada yang ya investor existing yang ya dia biasa investasi di konvensional gitu ya. Tapi kalau tadi melihat memang investor kita itu baru sekitar 138.000 ya Iya, investor syariah kita ya. total semua. Oke, total total ya. Itu yang berinvestasi di pasar modal kita lah ya. Itu memang jumlahnya masih kecil sekali ya.
Nah, betul. Mas Jadi kalau kita melihat kira-kira ini kan tumbuhannya kalau kita compare ke investor yang ada di bursa itu kira-kira kan juga mungkin porsinya masih kecil juga lah ya. Kalau kita Betul. apalagi kalau kita compare dengan populasi Indonesia, warga Indonesia gitu ya, itu lebih kecil lagi mungkin nilai angkanya itu paling kecil banget. Nah itu sebetulnya kira-kira apa sih Mas Dery ya tantangan ataupun yang mungkin jadi apa ya yang penghambat ataupun yang mungkin pertumbuhan kita tuh nggak sekencang apa namanya pertumbuhan jumlah nasabah di perbankan Iya, di keuangan lainnya lah itu mungkin betul, Mas Dery. betul. Ya, sebenarnya ini apa namanya kata kunci literasi ini masih sangat dominan. Kenapa? Karena literasi kita masih 4% gitu ya. Terus pemahaman orang tentang pasar modal ini juga masih sangat sedikit gitu ya. Belum masuk ke pasar modal, orang sudah lompat kadang-kadang ke forex gitu ya. Ditanya kenapa beli forex gitu kan. Ya teman saya ikutan gitu ya. Emang ngerti gitu ya? Ya nggak ngerti juga gitu ya. Tiba-tiba uangnya habis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang terjadi gitu dan alhamdulillahnya kita memang yang kita lakukan udah kelihatan tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Udah kelihatan tuh contohnya apa? Kita gitu ya, jumlah investor kita yang umurnya di bawah 30 tahun itu 56% di Oh, bawah 30 tahun. sebenarnya lah ya. Jadi kalau mau ditanya ya nilai transaksinya berapa itu pasti kecil karena ternyata apa namanya yang nilai transaksinya besar itu yang usianya di atas 70. Jadi kita harus nunggu dulu orang yang di bawah 30 ini gitu ya selama 40 tahun ke depan baru terasa banget bahwa transaksinya sebesar itu gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak kita siapkan dari sekarang gitu ya, maka mau 20 30 tahun lagi juga nggak akan ada perkembangan apa-apa gitu ya. Nah, sekarang bagi rekan-rekan yang sebenarnya ini kita percaya sama momentum. Kalau teman-teman nunggu terus nanti aja kalau udah pemilu gitu ya. Padahal apa hubungannya gitu ya? Pemilu Iya. dengan kita berinvestasi gitu ya, siapapun presidennya kita tetap cari duit kok gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya gitu ya, namanya dunia bisnis gitu ya, ini berpengaruh dengan apa yang terjadi secara current gitu ya. Sekarang bisnis apa sih yang rame gitu ya di 2024 gitu ya. Orang aja belum bisa nebak. Karena kalau misalnya Hmm. eh, banyak orang sukses investasi saham di tahun 2020 ya karena gampang investasi apa aja di tahun 2020 kalau nggak parah-parah banget gitu ya zongnya itu pasti untungnya gede-gede banget gitu. Kenapa? Karena hampir semua saham harganya turun waktu itu bahkan minus 30% gitu ya. Nah sekarang teman-teman 2020 kira-kira apa yang mau dicari ketika COVID? Farmasi, saham farmasi ada. Itu dominan banget gitu ya. 2021 gimana? Oh saham teknologi orang berlomba-lomba. 2002 gimana? 2022 ini tambang gitu ya. 2023 gimana? Ini apa namanya energi terbarukan, ramai banget soal ESG dan segala macamnya gitu ya. Iya, Nah iya betul. 2024 gimana? Gitu ya. Orang masih nunggu, waiting gitu ya untuk soal investasi ini. Jadi saran saya buat teman-teman gitu ya, naikin literasinya gitu ya, naikin literasinya. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Kami pun berusaha. Nah, CGS Internasional sama kami tuh ini lagi berusaha nih buat Hmm. naikin jumlah investor gitu ya, supaya teman-teman semua bisa tersadar lah bahwa oh iya ini investasi yang benar. Oh ini investasi yang sesuai regulasi gitu ya. Kalau mereka udah tahu, alhamdulillah gitu itu pasti bisa kelihatan gitu dampaknya. Tapi sejauh ini begitulah statistiknya. Oke. Data di lapangannya seperti itu ya Mas Dery ya. Iya, betul Ya. sekali. Oke, ya mungkin ini juga PR bersama lah kita ya sebagai Betul, dari regulator terus juga kita sebagai pelaku gitu ya. Memang ini jadi PR bersama lah untuk literasi gitu ya. Karena Indonesia ini negara yang sangat luas sekali gitu ya. Kita juga mungkin kalau kita dari Sabang sampai Merauke itu, iya, waduh, kayak import kita tuh wah luar biasa itu ya. Memang ya itu jadi PR bersama lah mudah-mudahan gitu ya betul, Mas. Ya dengan adanya edukasi seperti ini ya mudah-mudahan literasi terhadap masyarakat Indonesia khususnya makin meningkat lah. Karena memang banyak juga sih mungkin stigma negatif juga masih juga ya Mas Jerry ya di masyarakat kita juga ya mengenai ini investasi saham tuh sebetulnya ini investasi yang halal atau enggak kayak itu juga masih betul, masih masih muncul stigma kayak seperti itu. Nah, kalau dari segi regulasi Mas Dery ya. Ya kalau bisa ngomong aman gitu ya, ya mungkin berhubungan dengan regulasi. Sebetulnya memang kalau instrumen di pasar modal syariah khususnya,
atau saham lah, kita spesifik ngomong saham gitu ya, saham. Itu sebetulnya memang secara regulasinya tuh seperti apa sih Mas Dery? Ya, Apakah memang ini produk yang dari bursa yang memang mengcreate atau seperti apa, atau izinnya pun memang dari bursa atau seperti apa sih Mas Dery? Supaya mungkin ya. masyarakat juga lebih eh, aman lah, ataupun oh ternyata regulasi seperti ini gitu. Kalau misalnya kita spesifik ngobrol soal saham gitu ya, ini boleh dibilang ini udah highly regulated banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan apa namanya produk di luar pasar modal gitu ya, saham ini yang regulasinya tuh paling banyak. Berapa banyak peraturan OJK, berapa banyak peraturan bursa, berapa banyak peraturan keanggotaan gitu ya, yang khusus ngomongin untuk transaksi saham itu banyak banget. Saking banyak ini sangat complicated sekali. Kalau menurut saya gitu, ini complicated banget gitu ya. Bahkan untuk yang syariah ditambah lagi aturannya tuh dua, satu fatwa, satu peraturan OJK. Harus dikombin fatwa dan peraturan OJK soal saham. Bahkan fatwa soal saham itu muncul dengan nama sendiri, fatwa tentang saham. Nomor 135 kalau nggak salah gitu ya. Fatwanya cuma satu kata, saham gitu ya. Dan itu udah ada gitu ya. Nah, rekan-rekan semua gitu ya, kalau misalnya ditanya soal keamanan gitu ya, ini tidak berbanding lurus dengan soal tadi terregulasi gitu ya. Karena memang soal keamanan yang Anda inginkan tidak ada risiko, ini susah sekali gitu ya. Kita nggak tutup mata lah namanya semua di semua pasar gitu ya. Teman-teman kalau belanja di pasar bagaimana gitu ya, aman atau tidak? Tergantung gitu ya. Pasar yang kayak gimana dulu gitu ya. Oh di pasarnya tenang aja, ada satpol pp-nya, ya bagus gitu ya. Tapi apakah menjamin bahwa semua barang di dalam pasarnya bagus? Belum tentu. Kita tetap harus pilih-pilih. Ada tuh di pasar Invest Cipete, badan badan tukang yang jaga pasarnya gitu ya, satpol kayak satpol pp-nya gitu, petugasnya, badannya besar-besar. Ingat banget badannya besar-besar. Tapi kalau Anda lihat datang ke pasarnya gitu ya, ada kios yang jualan buahnya busuk gitu ya, buah busuknya ditaruh di bawah, terus buah yang bagusnya ditaruh di atas gitu ya, itu ada aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kewajiban kita untuk meminimumkan risiko gitu ya, itu adalah satu mengikuti regulasi, yang kedua tadi harus logis. Ada perusahaan gitu ya. Ini ada perusahaan nih, kadang-kadang kita selalu termakan stigma sih. Kenapa jadi dianggap nggak aman? Karena orang itu masuk ke dalam stigma. Misalnya stigmanya gini, semua saham IPO itu harganya pasti naik. Padahal ini sebenarnya apa ya, boleh dibilang ini nggak boleh berpikir semacam itu gitu ya. Iya, Stigma-stigma aneh semacam ini tuh masih ada gitu. Oh, pokoknya saham IPO apa aja deh, saham IPO dibeli gitu ya. Ini pas harganya pasti naik. Dia nggak baca prospektus, nggak baca juga itu dana peruntukan sahamnya itu mau dipakai buat apa gitu ya. Terus dia mengharapkan harga sahamnya naik di hari pertama gitu ya. Yang ada jeblok ada gitu ya. Jadi teman-teman tahayul-tahayul semacam itu gitu ya, kalau selama kita pegang, yakin deh di saham kalau Anda berpikir aman ya pasti Anda ngerasa nggak akan aman. Tetapi begitu Anda misalnya ketemu satu perusahaan, oh perusahaan ini niat banget gitu, dan perusahaan ini memang perusahaan besar, kemudian dananya Anda tahu ini larinya kemana saja gitu ya, dan perkiraan pertumbuhan pendapatannya kemana, kayak gimana segala macam dijelaskan di prospektus, itu teman-teman bisa masuk akal gitu ya. Kalau dibaca di prospektus aja nggak masuk akal, banyak pertanyaan, tapi Anda yakin bahwa saham IPO pasti naik gitu ya. Ini sebenarnya berat sekali teman-teman. Jadi analisa yang cukup itu akan membuat Anda terhindar dari risiko penurunan aset yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak ada kata aman. Teman-teman tetap harus berikhtiar, teman-teman harus berusaha. Kalau soal regulasi di pasar modal ya ini regulasinya banyak banget. Sampai detail-detail apa namanya mengenai peraturan keanggotaan, sampai apa namanya tenaga pemasarnya kayak Mas Sutrisna, kita semua gitu ya, itu misalnya harus punya WPPE dan lain sebagainya, itu banyak. Tapi kalau ditanya apakah itu menjamin bahwa Anda tidak akan rugi, itu nggak bisa, nggak ada yang bisa gitu ya. Demikian. oke. Jadi memang terpisah ya Mas dari antara aman dari sisi kehalalan atau keabsahan dari suatu produknya, dan Betul. juga dari sisi risiko kali ya. Jadi memang Betul. kadang juga orang suka mencampur aduk nih. Jadi lihatnya, wah ini kalau berisiko ini nggak aman nih gitu kan. Padahal sebetulnya ya nama risiko itu ya pasti melekat gitu ya, sesuai Betul. dengan ekspektasi keuntungan yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi memang inilah apa namanya, ya mungkin gambaran di publik kita ya, apa namanya, banyak sekali
apa namanya, masih salah inilah, salah persepsi lah ibarat kita. Betul. Memang secara pengetahuannya mungkin belum mengetahui ya masyarakat kita. Dan juga kalau memang di pasar itu ya tadi juga kalau Mas Heri bilang regulasinya memang sudah lengkap ya, dari mulai peraturan POJK-nya, terus juga ada lagi kalau yang syariah itu ada fatwa DSN juga gitu ya. Jadi Betul. secara instrumen itu sudah comply banget lah gitu ya kalau ngomongin syariahnya gitu ya. Jadi kembali lagi ke kita berarti ya, ke investornya ya Mas Heri ya. Betul. Jadi kita harus yang cerdas gitu ya sebagai investor, memilih dan menyesuaikan sesuai dengan profil, dan juga harus melihat perusahaan mana yang layak gitu. Jangan sampai kayak tadi banyak apa namanya sekarang tuh lagi tren yang beli saham IPO gitu ya. Beli aja, beli aja udah gitu kan, beli, ada yang IPO beli, ada IPO beli gitu ya. Pas gilirannya ternyata tidak sesuai ekspektasi, dikiranya ini enggak, wah ini apa namanya, eh, investasinya nggak syariah nih gitu tuh, gimana lah itu, bawa-bawa embel syariah lah pada akhirnya gitu kan. Iya. Ini juga sebetulnya ya jadi PR lagi, kembali lagi ya, edukasi Benar. kita memang harus merata lah kepada masyarakat kita. Nah terus juga Mas Heri ini apa namanya tadi juga sempat berbicara mengenai perencanaan keuangannya. Memang Hmm. sebetulnya kalau dari kita nggak ngomongin investor konvensional atau syariah ya, keduanya mungkin perlu ya merencanakan gitu. Maksudnya itu ya kita punya plan gitu ya. Nggak bisa ya kalau investasi investasi aja gitu ya tanpa ada planning gitu ya. Nah kalau yang misalkan ya investor-investor kan mungkin beragam ya Mas Heri. Ada yang memang ya backgroundnya orang mungkin ya pendidikannya bukan yang nggak relate banget lah dengan keuangan, dengan ekonomi gitu ya. Itu sebetulnya bagaimana nih bagi 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 investor-investor yang mungkin backgroundnya yang nggak ngerti sama sekali nih, yang apa namanya untuk merencanakan keuangan, tapi sederhananya mungkin bisa di ini lagi Mas Heri, bisa di Ya. ini nggak untuk khusus investor-investor yang ya backgroundnya bukan inilah Hmm. orang yang ngerti keuangan ataupun yang ngerti ekonomi gitu. Ya. Ada saran mungkin Mas Heri untuk Ya. profil yang seperti ini? Mau apapun pekerjaan Anda, profesi Anda gitu ya, sebenarnya tetap butuh uang kan. Nah, uang ini gitu ya, teman-teman, jangankan orang yang nggak profesi ekonomi gitu ya, atau misalnya latar belakangnya belajar ekonomi gitu ya, yang memang sehari-harinya belajar di eh, fakultas ekonomi, atau misalnya yang bahkan gitu ya di industri keuangan gitu ya, itu nggak menjamin keuangannya baik loh. Berapa banyak mas-mas di SCBD ini ya, sebenarnya keuangannya berantakan juga banyak gitu ya. Yang budget pas-pasan jiwa sosialita ini banyak teman-teman semua gitu ya. Jadi ini masalah uang ini masalah psikologis sebenarnya teman-teman. Masalah uang itu bukan masalah soal teknis gitu ya, jago ekonomi gitu ya. Berapa banyak Anda misalnya bisa lihat gitu, ada sempat di Amerika Serikat itu dia mantan, boleh dibilang mantan bankers ya, kalau di sana investment bankers itu salah satu yang paling pride gede gitu ya. Tapi di masa tuanya dia ketika dia pensiun, wah dia parah banget tuh, malah jadi miskin. Ada orang tukang sapu gitu ya, tapi dia rajin gitu ya, rajin misalnya dia menyimpan uangnya di dana pensiun dia gitu, dana pensiunnya memang bagus dan segala macamnya. Ketika pensiun dia fine fine aja, baik baik aja, asetnya ada dan segala macam gitu ya. Ini nggak membuktikan apapun, ah kayaknya kalau di pasar modal harus sekolah tinggi, nggak juga gitu ya. Berapa banyak saya pernah ketemu ibu-ibu gitu ya, dia jadi investor saham, padahal sahamnya yang dibeli cuma 2 atau 3 jenis saham gitu ya, tapi dia bisa konsisten gitu untuk membeli, apa namanya, mengumpulkan aset yang dia punya. Itu juga teman-teman bisa lihat. Ada satu mahasiswa non ekonomi, dia trading buat bayar apa namanya, buat bayar utang orang tuanya. Wah, luar biasa. Serius itu. Padahal dia bukan mahasiswa ekonomi kayak begitu. Apa ya, maka Universitas Syariah kalau nggak salah, tapi dia nggak, bukan mahasiswa ekonomi gitu ya. Jadi dia bisa melakukan itu. Karena apa? Karena zaman sekarang enak informasinya, ada yang kayak begini. Kebayang saya sama Mas Sutrisna dulu sempat, saya pernah ngajak Mas Sutrisna itu, ini ada edukasi di Aceh gitu. Aceh yang jauh banget gitu, boleh dibilang, yang boleh dibilang apa ya, Langsa kalau nggak salah ya, di Langsa Ya, itu ya. Mas Sutrisna waktu itu nggak jadi berangkat tuh karena nggak approve, karena jauh banget dan waktunya yang dipakai tuh luar biasa loh. Saya dari Medan itu masih 10 jam lagi sana loh, 10 jam lagi saya nyampe nya tengah malam gitu ya. Separah itu, karena memang dulu nggak terbiasa ada yang kayak gini ya, apa namanya, webinar kayak begini. Kalau sekarang mah Masya Allah, orang Hmm. mau ikutan, wah ada Facebook Live, ada misalnya YouTube, apalagi ini nanti jadi konten gitu ya. Sekarang tuh pilihannya banyak untuk belajar.
Jadi sebenarnya Anda yang nggak pernah belajar ekonomi pun gitu ya, zaman sekarang untuk belajar keuangan sekarang tuh udah gampang. Coba konten di YouTube dan TikTok, ini konten TikTok lebih parah lagi gitu ya. Cara membaca laporan keuangan dalam 5 menit gitu. Itu ada tuh konten yang kayak begitu. Iya, iya betul. Udah banyak sekarang ya. Itu banyak konten keuangan di TikTok ya, itu sampai orangnya sampai joget-joget gitu, sampai huruf-huruf warna-warni gitu ya. Hmm. Oh, kok sekarang bisa ya gitu ya. Kalau dulu wah saya sama Mas Trisna ini boleh dibilang kita orang lama, karena orang lama nggak akan nyangka nih ternyata jadi begini gitu kan sebenarnya industrinya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati gitu ya, jangan bersedih. Latazan, jangan bersedih hati teman-teman yang bukan anak ekonomi gitu ya. Zaman sekarang mah mau anak ekonomi mau bukan, selama mau buat berusaha, mau buat belajar, pasti bisa. Asal buka rekening dulu. Kenapa harus buka rekening dulu? Karena setelah buka rekening pasti mau belajar. Kalau selamanya nggak buka rekening, mau ikutan acara kayak gini, mau ikutin konten segala macam ya susah. Ini cerita ya waktu apa namanya teman saya mau bodybuilder gitu, jadi pengen badannya lebih bagus gitu, lebih tegap, lebih lebih kuat gitu ya, lebih berbentuk gitu ya. Dia ngefollow-followin TikTok itu tentang nge-gym dan segala macamnya gitu ya. Nah giliran saya udah nge-gym, wah memang nggak ada progresnya masih sedikit gitu ya. Tapi dia nggak nge-gym sama sekali gitu ya. Tapi yang di follow tuh banyak gitu ya. Ya kalau selama nggak akan mulai, ya nggak akan ada progres. Kalau saya nggak oh progresnya ada nih, lebih enak badan, lebih enteng gitu ya. Kalau terus-terusan hanya lihat gitu ya, terus-terusan tidak melakukan sesuatu gitu ya, ini pasti susah gitu ya. Jadi saran saya adalah mulai buka rekening gitu ya. Apalagi online kan di CJS Internasional gitu ya. Hmm. Oke, berarti backgroundnya apapun sebetulnya saat ini ya zaman sekarang itu udah bisa akses di medsos lah dimanapun itu ya kita bisa belajar gitu ya Mas Dery ya karena Betul. banyak sekali informasi-informasi mengenai seputar ya investasi gitu ya yang Betul. mana mungkin bagi kita bisa jadikan referensi lah ataupun untuk pembelajaran gitu ya mungkin berbeda dengan zaman kita dulu ya. Baik, oke, mungkin Mas Dery karena waktunya juga sudah Setengah apa tiga ya. ya udah selesai. Jadi terima kasih Mas Dery atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan nanti kita akan seperti biasa kita undang lagi sebagai Siap. narasumber. Ya, Amin. jadi apa namanya untuk mungkin Ramadan ya ini sebagai informasi Siap. itu kan nanti meramaikan mungkin silakan bisa pantengin juga medsos kami untuk informasi lebih lanjut mengenai program edukasi kelas pasti syariah. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Dery atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya buat Mas Dery dan kita semua. Mungkin Amin. kalau Mas Dery ada kesibukan silakan untuk Oke. meninggalkan Zoom meeting. Siap. Terima kasih banyak Mas Sutrisna dan tim CJS Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, Bapak Ibu semuanya, Sobat Genpes. Jadi untuk sesi berikutnya, apa namanya kita akan coba diskusi ataupun membahas mengenai praktek ya. Jadi tadi Mas Dery sudah menjelaskan mengenai sedikit product knowledge-nya, mengenai instrumen investasi di pasar modal, dan juga sudah menyebutkan juga beberapa instrumennya gitu ya. Termasuk kita akan bahas di sesi kedua ini mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Ya, jadi kita berbicara spesifik mengenai satu instrumen, yaitu instrumen saham syariah, yang mana kita akan coba simulasikan ya kepada rekan-rekan atau sobat Genpes semuanya. Saya coba izin share screen dulu. Baik, di sesi kedua ini saya akan coba diskusi ya dengan sobat-sobat Genpes semuanya. Mungkin di sini juga ada yang join ataupun yang sudah jadi investor existing di CGS International Schools Indonesia. Yang mana di sesi ini saya akan coba menjelaskan mengenai satu platform ataupun uh, satu aplikasi ya tersebut iTrade ya iTrade Syariah ya CGS iTrade Syariah yang mana memang produk ataupun platform ini untuk membantu lah para investor khususnya investor retail gitu ya untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia khususnya untuk saham syariah. Ya memang produk ini kita develop khusus untuk transaksi jual beli saham. Nah, sebelum itu memang ini pembahasan yang akan saya bahas di sesi kedua ini yang mengenai ya kalau kita bicara aman kita perlu ya belajar
tahulah bagaimana fatwa mengenai produk SOTS ini gitu ya. Terus juga nanti kan coba simulasi waktunya kita perdagangan market itu sampai jam 4.15, kita masih ada waktu ya. Baik, mungkin sedikit saya sebelum kita simulasi apa namanya untuk bagaimana cara transaksi jual beli saham, karena apa namanya seperti yang tadi dijelaskan juga sama Mas Jerry, instrumen saham ini sebetulnya instrumen saham yang instrumen yang memang secara profil itu ya cocok bagi para investor yang mencari atau ekspektasi mencari imbal hasilnya tinggi gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai si saham syariah ini. Nah, sebelum itu memang supaya mungkin rekan-rekan atau sobat invest semuanya juga memahami, sebetulnya untuk mengembangkan produk sistem online trading saham syariah, atau di kita namanya platformnya namanya CGSI Trade Syariah, itu sebetulnya kita mengacu ke 4 fatwa ini. Ya, ini jadi acuan fatwa ya kami untuk mengembangkan sistem aplikasi online trading saham syariah ini. Jadi kita mengembangkan aplikasi atau platform ini tidak sembarangan juga. Jadi harus mengikuti aturan yang berlaku lah. Selain POJK, kita juga mengikuti peraturan yang ada di fatwa DSN MUI. Karena ini yang membedakan antara instrumen syariah dengan instrumen yang konvensional, gitu ya. Ada fatwa nomor 135 tahun 2020 ya. Ini membahas mengenai saham ya. Terus juga ada fatwa nomor 40 tahun 2003 ini mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modalnya. Jadi kalau melihat ataupun pengen mencari saham-saham syariah itu seperti apa sih kriterianya, itu bisa dilihat di fatwa nomor 40 tahun 2003. Terus juga di fatwa nomor 80 tahun 2011 ini mengenai mekanisme perdagangannya yang nanti kita akan coba simulasikan. Jadi platformnya itu kita sudah menyesuaikan lah. Jadi untuk transaksi jual beli semua itu udah dibahas di fatwa nomor 80 tahun 2011 ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ragu gitu ya, ya nanti bisa dibahas di fatwa nomor 80 ini. Ya bisa di-download juga sebetulnya 4 fatwa ini, bisa download di websitenya DSNMI atau di websitenya OJK atau juga di websitenya IDX Islamic ya, ada microsite dari IDX, itu IDX Islamic mungkin bisa di-download di sana fatwanya. Nah, jadi 4 fatwa ini yang menjadi ya acuan kita untuk mengembangkan sistem online trading saham syariah atau CGS Trade Syariah. Ya, jadi kita nggak sembarangan buat gitu ya. Jadi kita juga diawasi juga ya, diawasi sama apa namanya dari Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Sunnah Majelis Islam Indonesia mengenai produk ini ya. Jadi kita selain diawasi oleh regulator gitu ya, IDX ataupun OJK, kita juga diawasi juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Pengawas Syariah kita. Nah, ini fatwa ini yang memang jadi apa ya rujukan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa di-download juga atau bisa dibaca. Mungkin dalil-dalilnya apa sih ya, apapun yang membolehkannya transaksi jual beli gitu ya. Nah, semua dalil ataupun apa namanya keterangan hadisnya itu ada semua di fatwa 4 inilah gitu ya. Jadi rujukan kami. Baik, sebelum kita mensimulasikan transaksi, bagaimana cara beli dan jual saham. Yang pertama ya Bapak Ibu harus terdaftar dulu sebagai investor. Ya, ya kalau belum jadi investor tidak mungkin bisa beli instrumen saham syariah ya di bursa. Ya, jadi syaratnya harus punya rekening saham dulu. Nah, syaratnya sangat sederhana sekali sebetulnya. Cukup melampirkan data ini ya, KTP gitu ya, NPWP. Ini NPWP bagi yang punya sebetulnya. Jadi yang kalau mungkin di saya sebagai ibu rumah tangga pun tidak bisa sekarang jadi investor. Atau mungkin mahasiswa sekalipun itu juga sudah bisa jadi investor. Ya, jadi NPWP ini bagi yang punya saja gitu ya, yang sudah bekerja itu biasanya sudah memiliki NPWP. Nah, ini harus dilampirkan gitu ya. Dan juga rekening tabungan ya. Ya, 3 syarat ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu ya, khususnya yang belum jadi investor ya. Itu 3 syarat ini harus disiapkan dulu, dan pengisiannya pun sekarang kalau jadi investor udah mudah sekali karena semuanya sudah serba online gitu ya. Jadi cukup duduk di rumah gitu ya, mau kapanpun, mau malam hari ya atau pagi hari gitu ya, silahkan sudah bisa menjadi investor ya, ataupun sudah bisa buka akun saham syariahnya ya. Nah, setelah jadi investor baru ya Bapak Ibu semua itu sobat invest ini bisa
mulai berinvestasi. Atau misalnya di sini ada yang udah punya akun reguler ataupun profesional juga bisa buka akun saham syariahnya. Ya caranya nanti tinggal masuk lagi ke websitenya CGS gitu ya. Nanti tinggal tambah jenis akun. Jadi nggak perlu ngisi data diri lagi. Jadi cukup nanti tambahkan saja saya mau request untuk buka saham syariahnya. Nah, jadi tinggal klik aja pilihan requestnya, sudah nanti akan dapat notif lagi ke email bahwasanya nanti akan dibuatkan rekening dana investornya, juga akan dibuatkan subrek rekeningnya gitu ya, dan juga dibuatkan password dan PIN yang baru gitu ya. Karena syariah sama reguler itu usernya berbeda gitu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang di sini yang sudah jadi investor di CGS yang sebelumnya mungkin punya akun konvensional atau reguler itu tinggal masuk lagi ke website, tinggal pilih tambahkan jenis akunnya ya tanpa ngisi data di lagi ya. Tapi bagi yang belum punya ataupun belum jadi investor di CGS ya harus mengisi registrasi di via website kami secara online dan dengan disiapkan persyaratan tiga ini KTP, NPWP dan kabar buku tabungannya ya. Prosesnya cukup cepat ya asalkan persyaratannya itu lengkap, tidak ada salah input ataupun ketik gitu ya, ataupun persyaratannya juga lengkap, ada jangan sampai yang sudah tidak jelas ataupun ya mungkin apa namanya kepotong lah ininya gitu ya, ataupun ya mungkin ada data-data yang salah gitu ya. Nah, itu biasanya akan uh, text time lagi. Ya, jadi bukan kalau misalkan Bapak Ibu secara syarat dan dokumennya itu lengkap, ngisinya juga benar, ya itu akan prosesnya sehari bisa jadi gitu ya, dan Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli saham syariah di esok harinya. Baik, ini gambaran bagi Bapak Ibu nanti kalau sudah menjadi investor, terdaftar sebagai investor, ya nanti transaksinya itu semuanya sudah karena sudah scriptless ya, udah dielektronikan. Jadi nanti Bapak Ibu transaksinya menggunakan tools ataupun platform lah gitu ya. Bisa device-nya bisa di handphone ataupun di laptop. Jadi nanti Bapak Ibu transaksinya cukup di rumah masing-masing gitu ya, nggak perlu datang ke Bursa Efek Indonesia gitu, atau nggak perlu datang ke kantor kami gitu ya, cukup di tempat masing-masing, asal disesuaikan saja jamnya gitu ya, jam perdagangan bursa ya, karena jam bursa tidak buka 24 jam, jadi dari jam 9 itu tutup nanti jam 4.15 ya waktu Indonesia ya. Jadi mungkin kalau yang di luar negeri pun ya tinggal disesuaikan aja jamnya. Dan harinya kita nggak setiap hari buka juga. Jadi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4.15 ya. Itu jam perdagangannya. Jadi nanti Bapak Ibu transaksinya sudah bisa pakai handphone ya sambil jalan atau sambil ngopi gitu ya, sambil makan waktu menunggu apa namanya perkuliahan, mungkin kalau mahasiswa itu bisa melakukan transaksi jual beli saham. Nah, platform yang memang di kami itu namanya CGS IP Syariah. Nanti silakan Bapak Ibu yang mungkin mau buka akun gitu ya. Sekarang bisa install dulu nggak apa-apa apa namanya aplikasi kami gitu ya, CGS IP Syariah di App Store ataupun di Play Store-nya silakan bisa di download dulu gitu ya, diinstal dulu. Ya nanti sambil jalan pembukaan akunnya bisa menyusul gitu ya. Nah, ini kurang lebih mungkin gambaran ya. Ini apa namanya kelebihan di kami ya gitu ya. Jadi mungkin di sini semacam real data market, market info gitu ya orang sebutnya, ataupun kita free lah ataupun tidak ada biaya info gitu ya. Juga secara deposit juga kita tidak ada minimum depositnya. Terus juga minimum transaksi juga kita tidak ada gitu ya. Juga platform kami insya Allah lebih ya inilah lebih mudah digunakan gitu ya bagi pemula-pemula khususnya yang mungkin baru mengenal platform aplikasi ataupun online trading saham syariah seperti ini. Nah ini mungkin persyaratan ataupun ya Bapak Ibu sebelum jadi
investor ya sebelum kita bertransaksi ya memang harus jadi investor dulu yang jelas ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu menggunakan tools ya aplikasi syariah untuk membantu Bapak Ibu transaksi jual beli di bursa. Nah, ini sebetulnya sedikit mekanisme transaksi di bursa itu ya ini angka-angka memang ya di sini investor beli dan jual gitu ya, ada column bid dan offer. Coba kalau mungkin saya langsung simulasikan, ini waktunya mungkin masih buka market ya, jadi kita simulasikan. Nah ini tampilan, ini saya kebetulan bukanya di laptop ya Bapak Ibu, jadi di sini nanti Bapak Ibu kalau jadi investor pasti akan memiliki user gitu ya, user ID-nya gitu, dan juga nanti ada dapat password, ini nanti akan dimasukkan ketika kita mau akses ke bursa. Ya, nanti tinggal klik login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini untuk warna semuanya bisa dirubah-rubah ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini memang semuanya angka yang muncul gitu ya. Nah, angka-angka semua ini ya, ini saham-saham yang apa namanya yang sedang ditransaksikan di bursa saat ini ya. Sekarang jam 3 kurang 15 gitu ya. Ini pedagangnya masih buka gitu ya. Ini memang kalau kita lihat di sini banyak sekali saham-saham yang diperdagangkan ya, kurang lebih saham syariah itu ada mungkin 700 something lah ya yang udah listing di bursa dari total 900 eh, lebih lah 900 something itu yang udah listing di bursa, itu 60%-nya udah termasuk saham syariah. Nah, di platform platform ini hanya bisa transaksi kurang lebih 700 saham saja. Yang jelas sahamnya adalah yang masuk di daftar efek syariah atau saham-saham syariah. Jadi di di platform ini, jadi mungkin kalau kita lihat tadi di fatwa yang menjadi rujukan kita, memang di sini tidak bisa semuanya kita beli karena saham yang konvensional atau yang secara bisnisnya tidak halal itu tidak bisa kita beli di sini. Ya misalkan kalau kita paksa beli pun misalkan ya kita beli sektor bank konvensional gitu ya, kita coba beli saham bank konvensional gitu ya, yang mana mungkin udah Bapak Ibu tahu ya kalau bank konvensional tidak masuk dalam daftar syariah gitu, tidak masuk kita ya saham syariah. Ya kita coba misalkan kita beli sekalipun ini akan ada muncul pop up seperti ini. Jadi memang sudah ke filter di platform ini gitu ya. Dan hanya di platform ini karena memang di platform itu bunyinya hanya bisa beli saham-saham yang syariah saja, ya ketika kita input saham yang non syariah itu pasti akan ke reject. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ya kita nggak bisa beli saham. Ya alasannya mungkin ya kalau bisnis mungkin core bisnisnya yang nggak halal gitu ya, atau mungkin ada beberapa rahasia keuangan yang tidak masuk standar yang ditentukan oleh DSN MUI ataupun OJK. Gitu ya. Jadi kemungkinan tiga itu kenapa saya tidak bisa beli saham ini gitu ya. Oke, dan juga di fatwa itu ya memang banyak fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sekuritas gitu ya, yang mana nggak semuanya syariah gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang mungkin ada unsur interest ataupun bunga, ya mana kalau dalam Islam itu kan ya, bunga atau interest itu kan ya, haram gitu ya, tidak boleh gitu masuk kategorinya riba. Jadi fasilitas-fasilitas yang mengandung unsur uh, interest atau bunga itu ditiadakan atau dihilangkan. Ya, jadi maksudnya kalau misalkan saya mau beli saham gitu ya di bursa gitu ya, saya beli saham Telkom misalkan gitu ya, saham Telkom yang harganya mungkin sekarang harganya 3 ribuan, 3.950 gitu ya, sedangkan dana yang tersisa itu kurang lebih ada 200.000 gitu ya. Nah itu kita nggak bisa beli ataupun mengajukan fasilitas limit ataupun margin ke perusahaan sekuritas ya. Kalau di fasilitas untuk khusus yang investor konvensional itu mungkin disediakan fasilitas itu. Tapi kalau di investor yang syariah itu ditiadakan karena memang di fasilitas limit ataupun margin itu ada interest ataupun bunga yang akan dibebankan pada investor.
Nah, ini produk ataupun limit atau fasilitas ini ditiadakan karena di fatwanya berbunyi seperti itu. Jadi misalkan saya contoh paksa belilah, misalkan saya beli sahamnya satu lot gitu ya, saham Telkom gitu ya. Ya, secara dana memang saya dananya cuma ada ya kurang lebih ada 100 130 ribuan lah kurang lebih ya. Sedangkan di sini kalau saya beli satu lot gitu ya, ataupun ya setara dengan 100 lembar gitu. Di sini Bapak Ibu lihat kursor saya ya, di sini ya saya input satu satu ini satu lot atau 100 lembar gitu ya dengan harga 3.950 ya. Total dirupiahkan gitu ya, kalau kita rupiahkan itu 395 ribuan ya. Kalau kita lihat uang saya itu ya masih kurang gitu ya, masih apa namanya, ya tidak bisa beli saham ini. Tapi kalau konvensional itu kemungkinan bisa beli karena kita dikasih pinjaman ataupun limit ataupun ya fasilitas margin lah dari perusahaan sekuritas. Ketika kita misalkan submit beli gitu ya ke bursa gitu ya, ya otomatis akan ada muncul pop-up seperti ini. Ya, jadi ini ada pop-up muncul bahwa saya nggak bisa beli saham Telkom ini. Ya, kalau Anda mengajukan fasilitas limit atau margin, ya nanti eh, akan dikenakan bunga lah ibaratnya itu. Tapi dari di awal sudah difilter oleh platform ini atau iTrade ini. Jadi otomatis tidak akan bisa menggunakan fasilitas limit ataupun margin. Nah, dan juga satu lagi di fatwa itu juga dikatakan bahwasanya investor itu hanya bisa tidak bisa mengajukan fasilitas short sell, ya bukan jual dalam jangka pendek, bukan, tapi ada fasilitas di kami itu namanya untuk fasilitas short selling gitu ya. Jadi fasilitas yang mana investor itu bisa mengajukan ke kita untuk pinjam saham, ya pinjam saham, statusnya minjem gitu, bukan hak milik. Jadi pinjam ya dengan syarat nanti balikin lagi gitu ya. Nah, fasilitas seperti ini sebetulnya ada, tapi kita tiadakan karena memang di fatwa juga bunyinya seperti itu, tidak boleh ada fasilitas short selling karena memang ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ya, intinya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kalau kita lihat di sini kan saham saya cuma punya dua, PNBS, Jata gitu ya. Jadi kalau saya di sini kita jual, mengajukan fasilitas gitu ya, saya rubah di sini jual gitu ya. Anggaplah saya mau minjem fasilitas Telkom gitu ya, ini satu lot gitu ya. Saya order gitu ya, nanti akan ada muncul lagi pop-up seperti ini ya. Jadi ini akan muncul pop-up dan keterangannya saya tidak bisa nih untuk mengajukan fasilitas short selling ini. Saya pinjam Telkom dulu tuh nggak bisa gitu ya. Nah, ini yang mungkin aturan yang berbeda dengan yang ada di platform online trading yang reguler ataupun yang konvensional. Oke, nah sekarang kita coba simulasi bagaimana cara beli dan jual. Nah, ini yang paling penting sebetulnya karena bagi investor pemula yang penting bisa beli dan bagaimana cara jual gitu ya, dan bagaimana cara tarik dananya gitu ya setelah saya jual saham gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini ini saya buka, ini menunya mungkin lumayan banyak, tapi saya buka di trade ini ada one stop trading ya. Ini tampilan seperti ini. Ya, sebetulnya saya bisa filter di sini saham-saham yang saya inginkan, khususnya saham-saham syariah gitu ya. Saya bisa setting di sini sebetulnya, dan juga saya bisa lihat portofolio saya, posisi saya, uangnya berapa gitu ya, dan saham apa saja yang saya miliki gitu ya, dan juga status orderan saya. Jadi di satu screen ini tuh udah bisa mencerminkan empat apa namanya, empat menu sekaligus gitu ya. Jadi saya bisa pantau status orderan saya dan juga saya bisa pantau juga uang saya sisanya berapa ataupun saya punya sahamnya apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan mau beli saham ya, beli saham. Nah, kita di sini
mungkin harus tahu dulu gitu perusahaan yang mau kita beli ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu mungkin bagi yang pemula khususnya ya, perlu belajar dulu gitu ya bagaimana cara pilih sahamnya. Ya, di sini mungkin di sesi ini memang saya akan coba jelaskan bagaimana cara pakainya dulu. Ya, bagaimana cara pakai sistem online trading saham syariahnya ini ya. Nanti PR berikutnya adalah ya tugas Bapak Ibu yang khususnya investor pemula adalah belajar bagaimana cara pilih saham syariahnya. Ya, itu juga sangat penting ya untuk Bapak Ibu khususnya bagi pemula ya, investor syariah. Jadi nggak bisa beli ataupun jual saham itu berdasarkan mungkin berdasarkan feeling lah ataupun berdasarkan kata orang lah gitu ya. Nah, jadi kita harus benar-benar pelajari perusahaannya, kita lihat perusahaannya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba simulasikan cara beli saham. Misalkan memang kita nggak perlu hafalkan semuanya juga. Jadi Bapak Ibu nanti cukup hafalkan saham yang memang Bapak Ibu mau beli gitu ya. Misalkan saya mau beli saham yang ya sektornya ataupun bisnisnya properti gitu ya. Saya coba buka di sini kodenya ASRI gitu ya. Saya mau beli saham Alam Sutra gitu ya. Di sini harganya di Rp155 per lembar sahamnya. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini adalah harga per lembar saham. Ya, harga per lembar sahamnya per hari ini, per menit sekarang, harganya 155. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini yang eh, perlu kita perhatikan adalah di sini investor eh, yang mau beli ataupun yang mau jual itu sebetulnya mereka di harga berapa. Nah, kita bisa lihat di kolom bid dan offer. Bid ini adalah investor yang sedang antri nawar mau beli saham. Ya. Dan yang kolom offer ini adalah investor yang sedang antri ya, antri jualan. Ya, berarti ini pemegang saham ya sebelumnya sudah punya sahamnya dan mau dijual ya hari ini gitu ya. Di sini di kolom offer semuanya. Ada di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini harganya ada 155 per lembar, 156 per lembar, 157, 158, 159. Semakin ke bawah harganya semakin naik. Ya, ini masih antrian ya, masih antrian nanti jual. Nah, yang paling antrian paling atas ini itu investor yang antri mau jual paling murah. Oke. Yang paling murah itu akan ditaruh paling atas. Ya, kalau yang mau jual lebih mahal itu nanti akan antriannya di belakang lah ibaratnya. Jadi ngantri dulu, jual yang murah dulu di atas. Ya, paling atas nomor satu lah antriannya. Nah, dari sisi pembeli yang di kolom bid ini yang paling atas kalau Bapak Ibu perhatikan 154, 153, 152 semakin bawah semakin turun harganya. Jadi kalau dari sisi pembeli yang nawar beli ini yang paling tinggi nawar ya atau yang berani nawar harganya paling tinggi itu akan ditaruh antrian paling atas di sini ya 154. Semakin kita nawarnya makin rendah ya maka kita akan ditaruh semakin ke bawah. Ya antriannya mungkin bisa antrian di sini antrian kedua 153, antrian ketiga 152, antrian keempat 151, antrian kelima 150 terus sampai bawah. Jadi semakin ke bawah semakin murah. Ya nawarnya semakin rendah lah. Nah, ini kembali lagi ke apa namanya ke para pembeli dan penjual ya, kesepakatan. Ya di sini tawar menawar terjadi. Tapi kalau di VAPA itu namanya bel musyawarah gitu ya. Jadi tawar menawar sampai sepakat harganya. Ya tanpa harus ngasih tahu harganya saya misalkan pembeli dulu belinya berapa, saya jual ke Anda berapa. Jadi nggak perlu ngasih tahu modalnya berapa. Jadi asalkan sepakat harganya ya sudah sah terjadi transaksi. Gitu ya. Nah, di sini saya statusnya sebagai investor baru dan baru membeli saham ASRI ini atau Alam Sutra ini ya. Jadi kalau saya melihat di sini saya sebagai calon pembeli gitu ya. Nah, saya bisa nawar nih. Di sini saya
Kalau saya input di sini harganya 150, ya 150. Nah, berarti saya nanti akan antri di sini. Antrian 1, 2, 3, 4, 5. Antrian kelima di sini. Ada 13.382 lot. Yang antri, yang nawar seperti saya di harga 150. Anggaplah saya beli satu lot dulu. Minimal satu lot. Atau setara dengan 100 lembar. 100 dikali harganya 150, maka kalau dirupiahkan adalah 15.000. 15.000 rupiah. Ya. Dengan ada biaya kalau misalkan terjadi transaksi ya. Di sini biaya 27 rupiah. Biaya yang dibebankan kepada investor ketika beli. Kalau terjadi transaksi, ya kalau belum terjadi transaksi, masih antri aja misalkan Bapak Ibu order dari pagi dan jam 9 gitu ya. Ternyata sampai jam 4.15 ternyata belum dapat nih ataupun belum ada investor yang sepakat harganya dengan saya di 150. Maka secara biaya itu tidak akan ada potongan biaya dan juga orderannya akan berlaku hanya untuk hari itu aja. Besoknya, kalau misalkan hari ini belum dapat, ya besoknya Bapak Ibu harus order lagi. Seperti itu. Nah, coba saya ini submit ya, tinggal klik buy, ya, langsung confirm. Nah, di sini akan muncul keterangannya ini masih open. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ini Bapak Ibu ya, lihat kursor saya paling bawah nih. Ini belinya saham SRI, Alam Sutra gitu ya. Terus di sini statusnya masih open. Ya, di harganya kita bisa beli. Nah, di sini ini keterangan detailnya tarik ke kanan gitu ya. Saya beli di harga 150, satu lot gitu ya, satu buy. Yang perlu diperhatikan adalah statusnya ini masih open. Saya perbesar di sini bisa. Ini statusnya masih open. Kalau masih open itu artinya masih antri. Jadi Bapak Ibu belum dapat sahamnya. Selama masih antri, itu masih bisa dirubah orderan kita. Dirubah tuh misalkan saya berubah pikiran, jadi saya pengen langsung dapat sahamnya. Nggak dirubah. Lihat harga offer paling atas. 155. Berarti ini investor yang mau jual paling murah di 155. Ya, saya bisa rubah nih harganya ke 155. Selama masih statusnya masih open, seperti ini, ya, itu masih bisa dirubah. Atau mau di cancel sekalipun masih bisa. Anggap saya mau rubah di sini, ya saya ini perbesar ya, di sini saya maximize, ya, tapi di sini juga bisa. Di sini ada, saya perbesar aja ya. Di sini ada tanda kali ini, di silang ini artinya kalau kita mau cancel, nggak jadi transaksi ataupun nggak jadi order beli, gitu ya. Yang sampingnya di sini ada main ini untuk merubah. Ya, jadi selama statusnya masih open ini masih bisa kita rubah-rubah. Oke, anggaplah saya mau berubah pikiran, saya mau rubah harganya. Karena kalau saya order di 150, ya kemungkinannya saya eh, kecil sekali untuk dapat sahamnya. Karena saya antrian kelima gitu ya. Antrian kelima sangat panjang sekali di sini ya. Antrian kelima masih banyak di 154 yang belum terjadi transaksi, 153, 152, 151. Ya, masih banyak ya di atas saya. Anggaplah saya mau jadi antrian paling pertama. Jadi saya rubah di sini jadi 154 ya. 154 ada 13.664 lot. Ini total lot keseluruhan ya yang order di 154 termasuk saya satu lot sini. Saya rubah, confirm ya. Oke. Nah, di sini statusnya kalau kita lihat. Nah, masih open. Oke. Dan harganya berubah jadi 154. Yang awalnya tadi saya order belinya di 150 ataupun 150 rupiah per lembar. Oke. Atau misalkan saya berubah pikiran lagi, saya nggak jadi beli, misalkan. Tinggal klik aja yang silang ini atau yang tanda kali ini atau withdraw, tinggal klik. Saya klik withdraw, oke, confirm. Maka statusnya
di withdraw atau di cancel. Jadi saya nggak jadi beli. Oke, jadi statusnya selama masih open itu masih kita bisa rubah, gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah terjadi sepakat jual beli, sudah match gitu ya, ya maka tidak bisa dirubah lagi ordernya. Atau ibaratnya kalau kita ke pasar beli ya beli barang, terus barangnya dibalikin lagi, nah itu nggak bisa. Nah, di bursa saham pun sama seperti itu. Jadi selama statusnya masih belum match atau belum dapat, ya masih bisa diubah-ubah. Nego-nego harganya masih bisa juga. Gitu ya. Nah, itu cara beli. Oke. Nah, misalkan saya kan tadi masih beli belum dapat dan saya cancel gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya mau beli tapi mau langsung dapat sahamnya, tidak mau antri gitu ya. Karena mungkin kalau saya apa namanya nawar lebih rendah lagi, ya kemungkinan nggak dapat dapat terus nih gitu ya. Nah, saya bisa input order sesuai dengan yang investor mau jual paling murah. Coba kita lihat di kolom offer. Di kolom offer ini ada investor yang mau jual paling murah di 155. Oke, saya input di sini 155. Berapa lot? Karena aturannya minimum beli ataupun jual itu satu lot. Ya, saya beli misalkan satu lot. Ya, kalau dirupiahkan 15.500. Kalau di plus komisi ataupun biaya yang dibebankan ketika beli itu Rp28. Jadi nanti totalnya yang dipotong adalah Rp15.528. Ini nanti akan motong di rekening dana investor kita, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada rekening dana investor kita. Sebentar kita. Nah, di sini kita ada rekening dana investornya ada 128.600 gitu ya. Ini dana yang bisa kita beli. Oke, untuk beli saham. Jadi kalau saya beli saham tadi satu lot gitu ya, saham Asri gitu ya, saham Alam Sutra yang cuma 15.500-an itu, ya nanti akan motong di sini. Ini cash kita nih. Buying power ini adalah posisi cash kita. Ya, jadi nanti akan motong dari sini uangnya. Jadi nanti angkanya nggak 128 lagi, tapi akan berubah. Ya, kalau transaksi sudah match. Nah, saya akan mau order nih saat ini, saya akan coba simulasikan bagaimana investor beli tapi langsung dapat sahamnya. Tidak mau antri. Kalau tadi kan masih antri ya, masih antri ataupun masih ya masih tawar menawar lah. Nah, kalau sekarang saya simulasikan ini investor beli langsung dapat sahamnya. Ya, gampang caranya tinggal lihat di kolom offer berapa antrian nomor pertama ataupun yang paling atas. 155. Maka saya input di sini harganya 155 satu lot. Di sini ada 3.338 lot yang mau jual di harga 155. Saya beli cuma satu lot, cukup insya Allah ya. Di sini ada 3 ribuan, saya beli cuma satu lot. Saya confirm buy. Ini statusnya match ataupun kalau kita lihat ya kita perbesar di sini dapat match, statusnya match berarti sudah dapat sahamnya. Berarti saya sudah dapat nih saham asli. Detik hari ini juga, menit hari ini juga sudah dapat sahamnya. Oke. Nah, yang menjamin hak dan kewajiban pembeli penjual terpenuhi itu ada lembaga yang seperti tadi Mas Dari bilang ya, kalau kita lihat struktur di bursa itu ada lembaga KSE, ada KP gitu ya, SRO lah kita sebutnya, itu yang memang ada KSE dan KP, ya, KP khususnya yang menjamin memang hak dan kewajiban pembeli dan penjual terpenuhi gitu ya. Saya hari ini beli saham asli ya, dan saham aslinya sudah jadi milik saya per detik menit saat saat ini gitu ya. Nah, kalau sudah jadi hak milik saya, otomatis udah bebas saya ngapain saja ya. Saya jual lagi ya silahkan, ataupun misalkan ya saya mau nunggu dividennya aja ya silakan juga, itu bebas gitu ya. Selama sudah menjadi kepemilikan kita. Gitu. Oke, nah ini cara beli dan langsung dapat ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sekarang
Ya, itu cara beli ya. Tadi sudah simulasikan bagaimana cara ngantri ya di 150 dan saya nggak sabar pengen rubah antriannya jadi urut nomor pertama gitu ya di antrian paling pertama saya rubah harganya ya ke harga di 154. Nah, ternyata saya berubah pikiran, saya nggak jadi order beli. Saya cancel, tadi saya udah simulasikan cara cancelnya. Di sini ada tanda kali tersilang seperti ini, tinggal diklik aja, itu akan di withdraw otomatis, di cancel. Ya, terus misalkan saya sesi kedua market ya jam jam 3 itu ya berubah pikiran lagi, saya mau beli lagi, tapi mau langsung dapat. Nah, caranya seperti yang tadi. Saya input di sini harganya disesuaikan dengan harga offer paling atas. Ya, di sini offer paling atas 155. Saya input sesuaikan dengan harga offernya satu lot. Nah, di sini saya sudah dapat. Kalau kita lihat di portofolionya, ya di sini kalau kita ngecek portofolionya, saya buka portofolio, sahamnya sudah muncul di sini. Oh, saya sudah punya saham baru nih, SRI, saham Alam Sutra. Saya sudah beli satu lot. Oke. Nah, itu cara beli. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjual sahamnya? Oke. Nah, cara menjual saham. Ya, di sini dirubah dulu. Ya. Ini warna merah ini instruksi untuk order beli. Ada yang kalau untuk jual kita rubah dulu, tinggal diklik aja di sini atau digeser, di drag, digeser. Nah, diklik seperti ini juga boleh. Ini akan berubah warnanya jadi hijau. Oke, hijau ini berarti kolom hijau ini ya ini artinya untuk jual. Jadi biar nggak ketukar juga kalau warna merah itu untuk order beli, kalau mau jual ini warnanya hijau. Saya mau jual sahamnya, otomatis saham yang sudah saya miliki. Ya, kalau tadi lihat di sini saham-sahamnya saya punya 3 saham gitu ya. Saya udah punya 3 saham, PNBS, Jatah, Asri. Ini saham yang sudah saya miliki. Oke. Nah, saya misalkan mau jual. Anggaplah saya mau jual saham PNBS ini. Ini saham Panin Dubai Syariah ya, perbankan. Saya punya satu lot, saya mau jual misalnya. Ya. Ataupun yang saham tadi lah yang baru saya beli, misalkan saham Asri. Saya baru beli tadi ya. Ya, terus saya mau jual lagi sahamnya. Ya silakan saja, udah hak saya. Ya, mau saya jual juga silakan saja. Oke. Nah, saya jual misalkan ya tadi kan saya beli di harga 155 per lembarnya. Kalau saya jual pasti kan harus lebih tinggi dari modal beli saya kan. Jadi saya di sini input misalkan harganya 159. Berarti saya antrian ke 1 2 3 4 ke 5 di sini 159. Jadi ada selisih Rp4 lah keuntungannya. Oke. Nah, di sini kita lihat secara value-nya akan dijual di 15.900, ada biaya jual. Ini juga dibebankan kepada investor. Jadi investor itu dikenakan beban biaya ketika beli dan jual. Ya. Jadi biaya beli 0,18%, biaya jualnya 0,28%. Ya, kalau kita hitung dari 15.900, ini biaya yang dibebankannya Rp45. Jadi nanti yang kita terima itu bukan 15.900 yang akan masuk ke rekening dana investor kita, ya, tapi 15.855 karena sudah dikurangi dengan biaya penjualan Rp45. Seperti itu. Misalkan saya jual di sini, sell, confirm, statusnya masih open, ya, masih open. Di sini muncul pop-up-nya. Kalau masih open, sama statusnya kayak tadi. Selama masih open, saya bisa rubah. Mau rubah harganya boleh, atau mau cancel nggak jadi jualan juga boleh. Atau mau langsung dapat terjual karena saya perlu uangnya juga ya boleh saja. Dan caranya sama seperti tadi. Bedanya misalkan kalau saya di sini kan statusnya masih open berarti ya masih antri lah ya.
Sedangkan saya butuh uang, saya mau jual pokoknya hari ini juga saham. Ya, saya mau jual hari ini juga sahamnya, otomatis tinggal dilihat. Kembalikan tadi ya ketika beli ya. Sekarang kita lihat dari kolom yang bid. Berapa investor yang berani ataupun yang nawar paling tinggi di saham ini? Ya, ada di Rp154 per lembar. Ini investor yang nawar paling tinggi. Ke bawahnya ini makin rendah. 153, 152, 151, 150. Terus sampai bawah. Ini ada 5 level lagi ke bawah yang memang tidak dimunculkan. Ya, tidak dimunculkan, tapi ini ke bawah lagi masih ada lagi gitu ya. Nah, jadi kita tinggal lihat. Nah, statusnya masih open ya. Ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, statusnya lihat kursor saya ini masih open. Oke. Nah, kalau open seperti ini, ya saya masih bisa rubah nih. Ya, anggaplah saya mau langsung terjual. Saya klik aja di sini yang menu main ini, yang ada pensil kecil ini, kotak. Oke, klik. Saya rubah di sini harganya disesuaikan dengan kolom bid yang paling atas, 154. Tadi saya beli 154 ya, jual 154 lagi. Anggaplah ini contoh simulasi bagaimana langsung terjual gitu ya. Ya kalau normalnya gitu ya, investor pasti mau jual di harga yang lebih tinggi dari modal yang dia beli sebelumnya. Ini cuma simulasi, saya coba coba jual dan langsung terjual saham. Jadi laku langsung gitu ya. Saya jualnya satu lot karena saya juga punya satu lot. Di sini ada yang nawar beli sampai 12.642 lot ya. Jadi saya jual satu lot masih bisa terjual gitu ya di 154. 154 ini antrian paling atas di kolom bid. Saya klik amendnya, confirm, statusnya langsung match. Kalau match berarti saya dapat uang sekarang hasil jualan. Kalau tadi saya beli, uang saya di rekening dan investor dipotong, tapi saya dapat saham. Sekarang saya jual sahamnya, saya saham di portonya hilang, tapi saya dapat cash dari hasil penjualan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk cara beli, jual, insya Allah sederhana dan mungkin mudah lah bagi Bapak Ibu yang mungkin yang gaptek sekalipun ya. Ini sebetulnya untuk transaksi jual belinya sangat mudah. Nah, yang memang harus di Bapak Ibu kuasai ataupun ya bagi pemula khususnya ya sebelum memilih saham ya harus belajar dulu cara pilih saham mana sih perusahaannya bagus ya. Karena kalau untuk transaksi jual belinya ya simpel aja seperti tadi, beli jual gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu adalah ya bagaimana bagaimana kita bisa memilih saham mana yang bagus, mana yang tidak ya. Ya, karena memang kalau di bursa itu khususnya saham syariah yang udah 700 yang listing di bursa, yang sudah TBK maksudnya yang ada di bursa, itu bingung kalau kita pilih satu-satu ataupun per sektor, misalkan per sektor ada 20 sampai 30 perusahaan TBK di dalamnya gitu ya. Nah, itu kan harus kita pilih tuh ya. Ya kalau kita uangnya banyak, ya mungkin kita bisa beli 20 sahamnya sekaligus gitu ya. Misalkan dipecah gitu ya, 5 lot, 3 lot, berapa 10 lot, terus gitu, bisa beli semua. Tapi kalau uangnya terbatas, ya mau nggak mau kita harus selektif dalam pemilihan sahamnya. Itu ya, mana yang bagus, mana yang mungkin yang harus kita hindari gitu ya. Jangan sampai kita juga salah pilih saham. Ya, karena kita beli saham ya beli bisnis sebetulnya gitu ya. Makanya Bapak Ibu harus tahu bisnis perusahaan itu apa, prospeknya seperti apa. Jadi itu juga untuk mitigasi risiko terhadap risiko market yang biasa terjadi di bursa saham, gitu ya. Nah, di sini mungkin menunya banyak sekali ya Bapak Ibu, tapi nggak saya jelaskan. Ya intinya memang yang penting Bapak Ibu bisa tahu cara beli dan jual dan melihat portofolio di sini ya seperti ini kita cek di sini. Saya punya saham apa saja yang sudah kita beli, jadi Bapak Ibu nggak perlu catat manual pakai buku ya. Jadi semua udah ke-record semuanya di sini. Kita tinggal cek aja, evaluasi aja, kan berkala per bulan gitu ya, atau per quarter gitu kita bisa cek. Yang saat ini memang portofolio saham saya di sini semuanya merah gitu ya, kondisinya lagi turun harganya dari modal yang saya beli. Gitu ya. Jadi kita di sini bisa ngecek semuanya.
jadi nggak perlu dicatat manual ya. Nah, juga nanti mungkin Bapak Ibu ya kalau belajar nanti mau jadi pedagang saham gitu ataupun trader ibaratnya closing market itu juga ya bisa aja belajar technical analysisnya mungkin nanti juga bisa dipelajari gitu ya. Ya belajarnya sama siapa ya? Belajar sama kita gitu ya. Sama kita nanti kita akan belajar mungkin yang technical. Mungkin bagi Bapak Ibu yang senang untuk jadi pedagang saham. Pedagang saham itu maksudnya yang transaksi jual beli sahamnya dalam jangka pendek itu. Jadi saya beli bulan ini, jual bulan depan gitu ya. Atau saya beli minggu ini, minggu depan saya jual. Seperti itu pedagang. Jadi tipikal pedagang lah kayak gitu. Nah, kalau ada juga yang investor, kalau investor ya Bapak Ibu harus cek perusahaannya seperti apa, bagus atau tidak, atau tidak seperti itu. Jadi memang itu PR berikutnya bagi Bapak Ibu, ya khususnya yang pemula yang baru jadi investor harus belajar dulu. Ya. Tapi belajarnya dengan kami gitu untuk belajar lebih lanjut lah. Jadi Bapak Ibu nggak bisa beli saham tuh berdasarkan pakai feeling gitu ya. "Ah, ini kayaknya ini akan naik nih." Ya itu nggak bisa seperti itu. Bahkan dalam saham nggak boleh gitu ya untuk menghindari terjadinya spekulasi yang berat ataupun yang kita ibaratnya yang maesir yang kabir gitu ya. Yang itu kita wajib harus belajar memahami perusahaan mana yang bagus, perusahaan mana yang memang harus kita hindari. Seperti itu. Oke, mungkin Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan untuk mekanisme perdagangan ya. Untuk sesi di kali ini di kelas pasti saham syariah. Jadi untuk next mungkin Bapak Ibu yang nanti bisa jadi investor nanti akan ada staf dari CGSI yang akan biasanya akan mendampingi Bapak Ibu ya untuk informasi ya baik itu edukasi lanjutan ataupun nanti secara kita grup kita juga akan informasikan khusus untuk yang investor pemula untuk diadakan kelas lanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa apa namanya aktif di komunitas kami ataupun di grup-grup yang sales kami buat gitu ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Ya, mungkin kalau kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah dan mungkin nanti Bapak Ibu sekali lagi nanti bagi yang investor yang ataupun yang belum jadi investor gitu ya, kita ada program promo khusus di bulan ini ya, Fortune Dragon itu detailnya bisa dilihat di medsos kami, Instagram kami khususnya ya di @cgsi_id. Ya, program ini nanti Bapak Ibu yang buka akun kita akan ada voucher hadiah gitu ya, maksudnya tuh kita akan kasih dalam bentuk rekening dana investor. Besarannya nanti bisa variatif dan bisa dilihat dari promo yang di-share nanti ke email Bapak Ibu ketika selesai pembukaan akunnya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan Ramadan ya di kelas pasti syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.